Episode 7. Apa? Kamu benar-benar ingin aku mengambil tindakan? Pria berotot botak itu tertawa dingin, bergerak maju selangkah dengan muka galak, dan tubuh seperti menara besi, membuat orang terintimidasi. Para pemuda lainnya diam karena ketakutan, dengan kulit putih maut, dengan diam-diam mulai dengan patuh membuang barang-barang mereka ke lantai. Si botak menyeringai dan berkata, aku paling suka orang yang bijaksana. Tenang, selama kamu mengikuti aku, Biao Ge, kamu semua akan memiliki makanan untuk dimakan. Petik 2. Sisanya di belakangnya tampak diam. Tatapan Biao Ge tiba-tiba mendarat di Tang Tian, dan menyipitkan matanya, tidak pernah kuharapkan, bahwa kesempatan yang berat akan datang. Dia memecahkan dan menjepit buku-buku jarinya, dengan senyum menyeramkan, tubuhnya seperti menara besi, meregang dan membuka, telapak tangannya benar-benar melepaskan aura cahaya kemasan. Unsur emas yang kaya, true power, yang menyebabkan wajah para pemuda lainnya terlihat lebih buruk. Banyak orang menghela napas lega, seolah-olah mereka dibebaskan dari beban berat. Untungnya aku tidak menolak barusan. Biao Ge menyapu Tang Tian dengan tatapannya, matanya segera menunjukkan keserakahan yang tak terpuaskan, dan dia berkata, ternyata kamu memiliki beberapa hal baik di tubuhmu, tidak heran kamu tidak mau. Tang Tian bergumam pada dirinya sendiri, dan di sini aku berpikir bahwa barak luar akan memiliki banyak orang tingkat tinggi, pada akhirnya ternyata menjadi sekelompok huligan kecil. Huligan kecil. Biao Ge tertegun dan segera marah, tidak pernah ada orang yang berani memanggilnya huligan kecil. Anak nakal, kamu mati. Warna wajah Biao Ge menjadi benar-benar suram, dan kekuatan sejatinya berputar dengan keras. Dia telah memutuskan untuk mengalahkan bocah nakal di depannya menjadi terak. Di sana, selain Master Jing Hao, tidak ada yang bisa tidak taat kepada Biao Ge. Biao Ge berteriak dengan ganas, dengan kejam menginjak tanah, menyebabkan tanah pecah, meminjam kekuatan dari tangannya. Spring Shoes, seluruh orang itu seperti peluru artileri, bergegas menuju Tang Tian. Sebuah telapak tangan berwarna kemasan, dengan kekuatan yang menakjubkan, bersiul ke arah Tang Tian. King Kong Palem, peringkat keempat. King Kong Palem adalah seni palem berbasis elemen emas, yang dikenal luas karena ketegasan dan keganasannya. Ketika dilatih hingga puncaknya, jejak King Kong Palem dapat menghancurkan emas dan menghancurkan logam dengan mudah. Kilatan dingin terlintas di mata Tang Tian, ia pergi ke kuda-kudanya dalam posisi yang sama, dan tangan kanannya sudah ditarik ke pinggangnya. Minute Collapsing Fist. Tidak ada aura cahaya, tidak ada suara, di mata orang banyak yang mengejek tinju kanannya, tinju kanan Tang Tian langsung bertabrakan dengan telapak tangan King Kong. Tubuh bangau di dalam dirinya, meledak dengan suara keras. Riak kekuatan yang tidak terdeteksi membuka dari dalam cetakan King Kong palem emas. Celepuk. Telapak tangan yang terasa seperti kotak logam keras yang kokoh, runtuh menjadi serpihan emas kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang ke udara. Tubuh Tang Tian tidak bergerak 1 inci, tetapi Bali Biao Ge mundur beberapa langkah sebelum mendapatkan kembali ketenangannya. Semua orang diam, wajah mereka tidak stabil dan kaget. Itu tidak mungkin. Dengan semua kekuatan mereka, bahkan jika mereka tidak berada di tingkat keempat, mereka akan berada di puncak kesempurnaan di tingkat ketiga, jadi bagaimana mereka bisa tidak melihat perbedaan antara kedua pejuang. Biao Ge berada di puncak kesempurnaan di tingkat keempat, dan untuk mencapai tingkat kelima, jaraknya hanya setipis selembar kertas, tetapi Tang Tian jelas berada di tingkat ketiga. Minute Collapsing Fist dari level ketiga, bagaimana mungkin ia bertarung dengan King Kong Palem dari tingkat keempat? Biao Ge memiliki pemahaman yang mendalam di King Kong Palem, tapi mengapa Biao Ge kalah? Segala sesuatu yang baru saja terjadi, benar-benar menantang akal sehat dan akal sehat mereka. Sangat aneh, sulit dipercaya. Warna wajah Biao Ge berubah, ia menyipitkan matanya, dan mulai mengukur Tang Tian lagi, itu hanya pukulan, tetapi pikirannya segera menyadari, ia telah bertemu dengan orang yang sulit. Bagaimana bisa tangan seni peringkat 3 menjadi begitu kuat? Kecuali bocah ini sengaja menyembunyikan kekuatannya. Tang Tian berdiri tegak, dan mulai meregangkan dan merilekskan lengannya, menghangatkan tubuhnya, dan berkata, aku belum pernah berjuang begitu lama. Disiksa hari demi hari oleh Paman Bing sampai dia berharap dia bisa mati, sementara tidak memiliki kesempatan untuk pembalasan, Tang Tian jujur merasa sangat marah, meskipun dia tahu itu adalah latihan. Setelah tidur, seluruh tubuhnya telah benar-benar pulih, dan ia merasa tubuhnya dipenuhi dengan begitu banyak energi sehingga hampir tak ada habisnya. Akhirnya bertemu seseorang untuk menantang, Tang Tian telah menahan berhari-hari dorongan untuk bertarung, itu seperti segera melemparkan percikan ke penggorengan yang dalam. Saat berolahraga, Tang Tian menghela nafas dengan kesedihan saat dia menahan diri, sungguh, aku belum menjadi tiran sekolah selama bertahun-tahun sudah. Semua orang menatap kosong pada Tang Tian. Setelah beberapa pemanasan sederhana, Tang Tian merasa bahwa dia sudah dalam kondisi optimalnya. Dia berhenti, membungkuk, menatap Biao Ge dengan erat, dan berkata, hei, Baldi, kamu berani menantang pemuda yang seperti dewa ini, kamu sudah mati. Tepat ketika suaranya yang kuat mendarat, dia seperti panah yang dilepaskan dari haluan, berdesis langsung ke Biao Ge. Biao Ge waspada sejak awal, saat tinju Tang Tian membawanya menjadi sangat berhati-hati. Tapi, dia bisa menjadi orang terpenting kedua di barak luar di makam besar, murni dengan kemampuannya sendiri, berlimpahnya pengalaman bertarungnya, dan rasa percaya dirinya sendiri. Dia sudah menyentuh pintu ke tingkat kekuatan kelima, dan begitu dia memasuki tingkat kelima, dia bisa menjadi seniman bela diri peringkat besi.
Dia memiliki kepribadian yang panas dan ganas terhadap orang, dan juga ganas pada dirinya sendiri. Orang lain semua percaya mereka diasingkan, tetapi dia masih terus melatih dirinya sendiri. Selama kekuatannya benar-benar mencapai tingkat kelima, dia akan dapat meninggalkan tempat terkutuk ini. Biao Ge mengerang. Tanpa panik, ia menyambut tubuh Tang Tian dengan bertepuk tangan. 3 sinar segel palem emas persegi panjang menyimpang menjadi 2 jalur, satu di atas dan lainnya di bawah, ditulis dalam font superior, lurus ke Tang Tian. Langkah ini dikenal sebagai Marvelous King Kong dan tingkat kesulitannya ekstrim. Sekarang, meskipun Marvelous King Kong ganas, lambat untuk mengeluarkan telapak tangan dan ini adalah fakta yang diketahui semua orang. 3 sinar segel palem keemasan di udara mendengung dan membentuk segitiga berwarna emas seolah-olah itu adalah dinding siulan. Kekuatannya tumbuh saat menabrak Tang Tian. Memang, itu adalah seni sawit peringkat 4. Kekuatan sejati yang dipancarkan sebenarnya dapat berkembang menjadi berbagai bentuk. Tang Tian melihat dengan mata terbuka lebar. Keinginannya untuk bertarung tumbuh. Untuk dapat mengetahui seniman bela diri yang berbeda, kekuatan yang berbeda, itu sangat menyegarkan. Cahaya keemasan bertubrukan ke depan, tidak ada kekuatan yang cukup untuk menahannya. Mengambil napas dalam-dalam, mata Tang Tian dipenuhi dengan niat untuk bertarung. Kekuatan sejati dalam tubuhnya mencapai puncaknya. Dia tidak menghindar, kecepatannya juga tidak berkurang. Dinding cahaya emas terbang ke arahnya dengan cepat. Itu tumbuh lebih besar di matanya, Tang Tian batukinya dan meninju dengan tinjunya. Tubuh Derek menghasut teknik pembunuhan, Great Avalanche. Bang! Dinding cahaya emas seperti besi yang keras dan bersinar seperti salju ketika tiba-tiba meledak. Sinar siluet yang luar biasa, seperti anak panah yang terbang dengan marah, meledak melalui dinding salju emas dan langsung menuju Biao Ge. Ekspresi Baldi Biao Ge berubah. Dia berkeringat dingin. Peringkat pertama dari kekuatan King Kong Palem tidak pernah gagal di tangannya sebelumnya. Namun, lawan berhasil menggunakan teknik bela diri peringkat 3 untuk menghancurkan peringkat pertama King Kong Palemnya. Bajingan ini, dari mana asalnya? Tang Tian, yang berada di udara mengubah tinjunya menjadi cakar, dan seolah-olah dia adalah seekor elang yang memangsa seekor kelinci, dia menerkam Biao Ge. Elang Claw. Tang Tian dimasukkan ke dalam siksaan di kamp pelatihan rekrut untuk menguasai Eagle Claw. Itu tangguh, jari-jarinya seperti kait, tangisan melengking terdengar seperti tangisan elang yang melonjak. Tajam dan galak, tangguh, dan tak terkalahkan. Baldi Biao Ge berkeringat dingin. Rambut-rambut di tubuhnya berdiri. Dia tidak peduli, tinjunya, yang diselimuti oleh cahaya keemasan, mundur-mundur bersama dengan tubuhnya. Bang! Elang dan telapak tangan saling bertabrakan. Cakar Tang Tian di udara mencakar ke depan ketika Baldi Biao Ge mengangkat kedua telapak tangannya dalam posisi defensif, seolah-olah itu adalah campuran dadi, itu segera dihancurkan. Teror, Baldi Biao Ge tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan cakar Tang Tian menjadi lambat dan santai. Lawannya telah menggunakan semua energinya untuk serangan ini. Baldi dengan cepat mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa dan berteriak, semua orang, serang. Siapa yang bisa tahu, bahwa ketika kaki Tang Tian menyentuh tanah, ia segera bangkit kembali tanpa mengubah napas seolah-olah ia adalah mata air. Menamparkan. Setiap langkah yang diambil Tang Tian sangat kecil, tetapi hanya dengan serangkaian langkah, mereka memiliki ledakan energi yang menakjubkan. Tang Tian mencapai kecepatan maksimumnya. 8 langkah menyalip Cicada memiliki ledakan energi yang besar dan mewujudkan kinerja yang luar biasa. Baldi hanya merasa penglihatannya menjadi kabur sebelum siluet Tang Tian muncul tepat di depannya. Baldi terkejut. Dia membalik pergelangan tangannya dan mendorong telapak tangannya King Kong keluar. Telapak tangan dan cakar bersilangan, tetapi Baldi Biao Ge hanya merasakan rasa sakit yang luar biasa di dadanya, seolah-olah pisau bedah yang tak terhitung telah menembus hatinya. Dan pada saat yang sama, dia tidak bisa peduli tentang hal-hal lain. Dia meminjam energi ini dan jatuh ke belakang. Tang Tian yang menikmati pertarungan ini tidak memiliki niat untuk menunjukkan belas kasihan. Dengan mengguncang tubuhnya, dia melangkah dengan pijakan kayu udara, seolah-olah dia terobsesi TN, orang Cina asli mengatakan, seperti belatung memakan mayat. Yang pada dasarnya berarti seseorang tergantung pada sesuatu bersamanya. Dia muncul tepat di sampingnya seperti hantu. Di saat Baldi hilang, tangannya mendarat di bahu Baldi. Dan kemudian, Baldi terlempar. Tubuh Biao Ge yang berat dan kokoh sepertinya tidak ada apa-apa di tangan Tang Tian. Succeeding Loop Teknik. Bang bang bang. Beberapa pria berotot yang mendengar instruksi Baldi menerkam Tang Tian, semuanya dilemparkan oleh Tang Tian, terlempar jauh. Bayangannya terbang kemana-mana, lolongannya bermunculan di mana-mana, dan tangisannya berlanjut. Ketika Tang Tian berhenti, botak di tangannya matanya digulung dan buih keluar dari mulutnya. Dia tidak sadar. Tang Tian ragu-ragu saat dia melihat terakhir pada Baldi. Pandangan itu, sepertinya dia tidak tahan untuk membuang Baldi. 7 pemuda lainnya semuanya tercengang. Mereka menatap lelaki tegap yang melolong demi hidupnya lalu mengalihkan pandangan mereka ke Tang Tian. Beberapa pemuda yang mengejek Tang Tian pucat pasi, tanpa sedikitpun bekas darah di wajah mereka. Tang Tian masih melempar Baldi ke lantai dan bergumam, sangat lemah. Bukankah kamu di tingkat keempat? Sepertinya bajingan ini adalah barang selundupan. Petik 2. Jika Baldi masih terjaga, dan dia mendengar ini, hatinya akan berdarah. Tang Tian,
yang awalnya berencana untuk melawan ini dengan benar, kehilangan antusiasmenya dan mulai memeriksa rampasan perangnya. Satu demi satu, para lelaki tegap itu ditelanjangi. Tang Tian kemudian melemparkannya ke samping dengan santai. Satu demi satu, para lelaki telanjang menumpuk seperti piramida manusia. Tang Tian mendorong sedikit ke depan, namun tidak memiliki satu ons kebahagiaan. Mereka sebenarnya sekelompok hantu miskin. Seniman bela diri dari kelompok terhormat marsial telah benar-benar jatuh ke panggung seperti itu. Itu sangat memalukan. Untuk memikirkan Master Kong yang kaya dan weak point arena, Tang Tian mengeluarkan air liur. Bajingan ini sebenarnya bahkan tidak memiliki harta perunggu tunggal dengan mereka sangat miskin. Tang Tian awalnya berpikir dia bisa menuai kekayaan, dia tiba-tiba mengetahui bahwa dia telah menyia-nyiakan usahanya dalam pertempuran, dan suasana hatinya sedang buruk. Tidak, bagaimana mungkin seniman bela diri dari grup marsial terhormat menjadi miskin? Mereka pasti menyembunyikan semua hal baik. Dia mengamati dengan tatapan tidak ramah. Tang Tian memperhatikan setumpukan kayu di sudut. Segera, ia berbaris di papan kayu, semua berjarak sama satu sama lain. Setiap lelaki telanjang yang kokoh diikat pada satu bidang kayu. Siapa yang tahu di mana Tang Tian menemukan bangku, tetapi dia duduk dengan wajah cemberut. Kamu, Tang Tian secara acak menunjuk ke salah satu pria muda itu, pergi ambil seember air. Pria muda itu terkejut, takut sampai wajahnya putih, tetapi setelah mendengar kata-kata Tang Tian, wajahnya berubah warna. Tidak berani mengatakan apa-apa, ia segera pergi mencari ember kayu untuk mengambil air. Tidak lama kemudian, pemuda itu membawa ember berisi air. Lapangan bumi yang luas, dengan semua papan kayu yang berjarak sama, rombongan pemuda diam karena ketakutan di daerah yang jauh, dan hanya Tang Tian yang dengan santai duduk. Anak muda Tang duduk di bangku seperti sudah lama menjadi bos dunia bawah, dia menghela nafas dengan wajah cemberutnya, sialan, tidak menjadi tiran selama bertahun-tahun. Tapi, rasanya enak. Biao Ge terbangun ketika dia disiram oleh seember air dingin. Setelah itu, dia menyesal telah bangun. Katakan, di mana kamu menyembunyikan semua hartaku? Suara Tang Tian merangkak ke telinga Biao Ge. Biao Ge masih linglung, harta karunmu. Betul. Tang Tian berdiri, lengan terbuka lebar dan berkata dengan wajah yang pantas dan diharapkan, kamu sekarang adalah tawanan aku, semua harta kamu secara alami akan menjadi milik aku. Biao Gen kemudian bereaksi, di antara tawa dan tangis, semuanya ada di sana. Metodemu, sangat teliti. Petik 2. Jangan mainkan aku. Tang Tian memandang Biao Ge dengan nada membenci, dalam tumpukan besar ini, tidak ada satu harta pun perunggu atau kartu roh kelas perak. Pembohong. Bagaimana kelompok bela diri yang terhormat bisa begitu miskin? Biarkan aku memberitahu kamu, jangan hanya berpikir aku orang luar. Mengenai kelompok bela diri terhormat, aku tahu mereka kaya raya. Petik 2. Tang Tian memikirkan tentang kereta mewah yang dimiliki Master Kong, dan dinding yang dipenuhi dengan kartu roh kelas perak kelas 4 dan Tang Tian menyala dengan penuh semangat. Melihat Biao Ge tetap diam, Tang Tian berkata dengan arogan, bahkan aku memiliki harta perunggu pada diri aku, namun kamu tidak punya apa-apa. Bagaimana ini mungkin? Biarkan aku memberitahu kamu semua, kamu lebih baik memuntahkan harta kamu dengan patuh. Siapapun yang berani bersembunyi, maka jika kamu kehilangan sesuatu di tubuh kamu, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Petik 2. Tang Tian mengulangi kata-kata Biao Ge. Air mata mengalir di wajah Biao Ge. Siapa bilang semua yang ada di grup marsial terhormat adalah pembuat uang? Kami benar-benar tidak punya, Biao Ge berkata ketika suaranya bergetar. Tang Tian meringis wajahnya, dia tampak tidak ramah. Dia meremas tinjunya dengan suara, kaba-kaba, sepertinya aku harus membuatmu ingat. Petik 2. Biao Ge panik dan tiba-tiba, dia memikirkan suatu tempat dan berkata dengan tergesa-gesa, aku sudah mengingatnya. Ingat itu, ada tempat yang memiliki harta karun. Petik 2. Tang Tian dihidupkan kembali. Tang Tian memandang terowongan di depan dengan kaget, tempat ini sepertinya sudah agak tua. Dulu ada senior yang melakukan kesalahan dan diusir ke sini untuk menjadi tua. Terowongan ini akan menuntunmu ke tempat dia ditutup. Biao Ge menjelaskan, dia biasa meninggalkan surat wasiat. Selama kamu bisa mencapai bagian terdalam dari terowongan di mana dia ditutup, kamu akan bisa mengambil semua barangnya. Petik 2. Kedengarannya luar biasa. Tang Tian bersemangat. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, mengapa tidak ada yang masuk? Ada jenderal roh yang kuat di sana. Kita semua sudah mencoba tetapi kita tidak bisa mengalahkannya. Biao Ge menjelaskan. Aku mengerti, Tang Tian menyipit dan mengangguk, oke, aku akan mencoba. Baldi tidak berbohong padanya. Dia bisa merasakan suatu tempat jauh di dalam terowongan sepertinya ada ki yang pudar. Meskipun ki ini memudar, itu mengungkapkan bahaya. Joy menunjukkan di wajah Biao Ge. Biarkan bajingan ini masuk, dan jika dia terbunuh oleh Jenderal Roh, hehe. Tiba-tiba, senyumnya membeku. Melihat Tang Tian, suaranya bergetar, kamu. Apa yang kamu lakukan? Tang Tian mengeluarkan tali dan mengikat banyak bajingan ini. Bajingan menyaksikan tangan dan kaki mereka diikat dan dibundel seperti pangsit. Tang Tian bertepuk tangan dan tampak bangga, dengan cara ini, tidak ada yang bisa membuat masalah bagiku. Tunggu sampai aku keluar, maka aku akan membiarkan kalian semua pergi. Petik 2. Hei, jika kamu tidak bisa keluar, Biao Ge bertanya dengan suara bergetar. Tang Tian menyeringai, jangan khawatir, aku pasti akan keluar.
Setelah itu, dia tidak lagi peduli dengan orang-orang ini. Dia berbalik dan berjalan menuju terowongan. Terowongan itu sama sekali tidak gelap. Sebaliknya, itu menyala dengan baik. Dari bagian terdalam terowongan melayang di udara kami, membawa bau yang menyengat. Wajah Tang Tian membeku dan dia terus maju dengan hati-hati. Terowongan itu sepenuhnya terbuat dari batu, ujungnya tidak bisa dilihat, energinya sangat tebal dan hanya sedikit lebih rendah dari apa yang ada di belakang Crossdoor. Sudah lama sejak seseorang datang melalui terowongan ini, karena ditutupi dengan lapisan debu yang tebal. Jaring laba-laba bisa dilihat di mana-mana. Terowongan itu gelap dan dalam. Langkah Tang Tian bergema di sepanjang terowongan. Jika seorang pengecut masuk, dia mungkin akan segera melarikan diri. Tapi selain wajah Tang Tian yang membeku, dia tidak takut. Ketika dia terus masuk lebih dalam ke dalam terowongan, bebatuan di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda sporadis. Tanda-tanda ini sepertinya bukan kata-kata, itu sangat acak, tetapi Tang Tian begitu asyik sehingga dia mulai bergumam sendiri. Batu-batu di sekelilingnya keras dan kuat. Bukan hal yang sulit baginya untuk memukul tinjunya untuk menghancurkan segalanya, tetapi mengukir kata-kata sesuka hati adalah sesuatu yang pasti tidak bisa ia lakukan. Berapa banyak kekuatan jari yang dibutuhkan? Hati Tang Tian dipenuhi dengan kekaguman terutama ketika dia melihat tanda-tanda yang menunjukkan keacakan, seolah-olah itu adalah pikiran berkaitan dengan teknik bela diri. Seorang senior yang mengabdikan diri untuk teknik bela diri segera datang melalui pikiran Tang Tian. Tang Tian menghormati orang-orang seperti itu. Saat dia berjalan, dia menggenggam kedua tangan bersama dan bergumam, "Senior, barang apapun, harta, dan teknik bela diri, tolong berikan kepada aku. Aku tidak akan mengecewakan senior. Anak muda yang seperti dewa adalah keturunan terbaik. Aku akan terus membawa kemuliaan." Petik 2. Tidak tahu apakah itu karena dia mendengar kata-kata Tang Tian, bayangan hitam tumpul tiba-tiba terbentuk di depan Tang Tian. Jenderal Roh. Tang Tian gesit, dan dia dengan cepat menghentikan langkahnya, mengambil tindakan pencegahan. Sang Jenderal Roh adalah tetua yang lemah dan kurus. Tubuhnya agak bengkok dan lengannya panjang. Mata Tang Tian mendarat di tangan Jenderal Roh. Telapak tangannya layu, jari-jarinya seperti kait dan paku, kukunya hitam tajam, tampak mengerikan. Wajah Tang Tian membeku, si tetua mengintai Ki yang suram dan itu menyebabkan Tang Tian berkeringat dingin dan rambutnya berdiri. Dia akhirnya mengerti mengapa Baldi dan teman-temannya tidak berani masuk. Melihat paku Jenderal Roh dan ukiran yang dia lihat di dinding, Tang Tian tahu, Jenderal Roh di depannya mungkin adalah senior yang telah berubah menjadi roh bela diri sebelum dia meninggal. Tang Tian membungkuk dengan serius dan berkata, "Senior, aku datang untuk mengambil harta kamu. Meskipun kamu masih menjaga harta karun kamu, kamu tidak harus bahagia. Semuanya tertutup debu dan tidak menunjukkan nilainya seperti sebelumnya. Sayang sekali mereka tidak bisa bersinar di medan perang." Petik 2. Jenderal Roh menatap tepat ke Tang Tian dalam diam. Tang Tian menatap spirit general dan berkata, "Senior, jika kamu perlu menguji aku, langsung ke arah aku. Aku akan membuktikan kepada kamu kemampuan aku, dan aku tidak akan mempermalukan mereka." Petik 2. Ekspresi Tang Tian berubah serius dan berkata dengan suara rendah, "Fornax." Suara mendesing. Api yang berkobar menyelimuti kedua tangannya. Sekarang, nyala api pada sarung tangan Black Metal memiliki semburat warna hijau. Setelah berjam-jam pelatihan, roh bela diri dari sarung tangan logam hitam berubah dengan tenang. Tang Tian selalu merasa bahwa transformasi sarung tangan Black Metal akan segera datang. Tetapi sekarang, di matanya, hanya ada spirit general yang tubuhnya sedikit berubah. Bola cahaya dingin yang es keluar dari mata spirit general. Tang Tian hanya merasakan kilatan bayangan di depannya. Dia kemudian dengan cepat mengikuti jejak Jenderal Roh. Sangat cepat. Tapi ketika Tang Tian berada di kamp pelatihan rekrut, dia selalu diinjak-injak oleh bola cahaya. Perlahan, dia melatih ketangkasannya dalam intuisi. Seringkali, mata tidak cukup dapat diandalkan, karena kadang-kadang sulit untuk ditangkap. Terkadang, lawan sengaja menciptakan ilusi. Ketika Tang Tian berada di tengah-tengah, mengambil pelatihan pemukulan, ia menghadapi bola cahaya yang datang seperti badai. Jika dia hanya ingin mengandalkan matanya untuk menangkap mereka, itu hampir mustahil. Metode Tang Tian adalah untuk melatih intuisinya sendiri. Metode ini bukanlah sesuatu yang telah diajarkan Bing kepadanya. Itu adalah sesuatu yang dia temukan sendiri. Dia menyadari bahwa selama dia mempertahankan ketenangannya, intuisinya akan menjadi sangat lincah. Begitu dia mengetahui manfaat intuisi, Tang Tian lebih terdorong untuk memulai pelatihan yang menyiksa. Mengikuti pelatihan pemukulan, tidak hanya berlaku untuk memperbaiki kekuatan sejati dalam tubuh, itu juga baik dalam menyempurnakan intuisinya. Intuisi itu seperti perunggu mentah. Karena terus disempurnakan, itu menjadi lebih bersinar. Apapun yang bisa ditangkap akan menjadi lebih besar. Inilah sebabnya mengapa Tang Tian bisa bertahan begitu lama dalam, ikuti pelatihan pemukulan, dan semakin lama. Hampir tanpa ragu-ragu, Tang Tian bersandar, dan jari-jarinya bertindak seperti kait. Dia segera pergi ke kiri. Ding! Suara menusuk berdering. Tang Tian bisa merasakan benang tipis kekuatan sejati menembus melalui jari-jarinya. Luar biasa. Jika bukan karena tubuh dereknya yang memiliki kemampuan untuk mengubah kerusakan menjadi kekuatan sejati, ia akan mengalami pukulan hebat seperti seniman bela diri biasa lainnya yang dihadapkan dengan kekuatan sejati yang tidak biasa. Meskipun kekuatan roh jenderal berada di tingkat keempat, dengan gaya serangan seperti itu terlalu aneh.
Adapun kekuatannya, itu jauh lebih kuat daripada roh jenderal tingkat keempat biasa. Tang Tian mengakui kekuatan seperti itu. Dia tidak berani menunda lagi dan dia mengeluarkan Eagle Claw menuju Spirit General seperti badai yang mengamuk. Suara siulan menutupi terowongan seolah-olah air mengalir deras. Ada satu kata untuk menggambarkan cakar elang Tang Tian, cepat. Itu luar biasa cepat. Selama mengikuti pelatihan pemukulan, jika dia melambat bahkan hanya sedikit, bola cahaya akan memukulnya dengan berat, membuatnya memar. Dan setiap hari, dia harus menahan bola-bola lampu yang menyerangnya seperti badai yang mengamuk selama lebih dari 6 jam. Dengan cara pelatihan yang gila seperti itu, cakar elang yang telah disetemnya, tentu saja, akan luar biasa. Elang cakar Tang Tian mungkin bukan yang terkuat di antara berbagai versi elang claw, tetapi jelas memiliki tingkat serangan tercepat. Itu telah mencapai batas maksimum dari Eagle Claw. Tetapi Tang Tian tidak pernah berpikir bahwa serangan roh jenderal sama sekali tidak kalah dengan serangannya. 10 jarinya seperti 10 batang rantai besi. Ketika ia terbang di udara, ia membawa peluit berbunyi. Lawan menyerang dengan cepat. Tak terhitung mayat api dilepaskan di antara mereka. Gelombang demi gelombang kekuatan sejati mengalir ke ujung jari Tang Tian, terus-menerus memasuki tubuh Tang Tian, tetapi semuanya diserap oleh tubuh Derek. Frekuensi serangan antara kedua belah pihak sangat mencengangkan. Dalam waktu singkat, sudah ada lebih dari 300 gelombang kekuatan sejati, seperti lembu yang berlari ke lautan, menghilang ke tubuh Derek di dalam tubuh Tang Tian. Jenderal Roh tidak berharap bahwa ada seseorang yang mampu menyerap kekuatan sejati orang lain. Hasil dari memakai dan merobek kekuatan sejatinya sangat jelas. Kecepatan serangan roh jenderal mulai menurun perlahan. Intuisi Tang Tian sangat tajam, dan segera menyadari perubahannya. Desis panjang keluar. Pelanggaran Tang Tian semakin sengit, tapi dia tidak peduli tentang kekuatan sejatinya menipis, dan pergi keluar untuk menyerang. Terdengar desis yang tajam, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, aura ganas meledak, menabrak dinding batu. Dalam sekejap mata, dinding batu memiliki goresan yang tak terhitung jumlahnya, lubang jari dan potongan-potongan. Pertempuran satu manusia dan satu roh, telah menyebabkan 4 dinding batu penuh dengan bekas luka. Ding! Sebuah cahaya berdering, telapak tangan Tang Tian yang diselimuti api merah menyala berubah menjadi hijau. Api hijau menyala itu tidak ganas, tapi lebih elegan. Tang Tian hanya bisa merasakan gelombang energi yang kuat memancar dari tinjunya. Tang Tian sangat gembira. Sarung tangan Black Metal telah berevolusi. Sarung tangan perunggu Fornax. Sarung tangan perunggu Fornax. Api hijau sebenarnya memiliki jejak aura dingin tulang. Tidak jelas apakah itu karena penyempurnaan Tang Tian sendiri atau tidak, tetapi roh bela diri dari sarung tangan memiliki hubungan mental dengan Tang Tian. Keyakinan Tang Tian tumbuh, menjadi sangat bahagia, dia tiba-tiba berteriak, Fornax. Suara mendesing. Api hijau menyala tumbuh di sepanjang lengan Tang Tian. Dalam sekejap mata, itu menyelimuti lengan Tang Tian. Dalam sekejap, Tang Tian mengulurkan cakar kanannya seperti kilat. Perasaan yang tak terlukiskan dan tak terbatas melewati pergelangan tangannya, seolah-olah itu tidak memiliki pengekangan dan seringan apapun. Kilatan cahaya hijau melewati udara. Cakar Tang Tian cepat. Jika dibandingkan dengan Slaying Lightning Bolt itu pasti tidak kalah. Tang Tian sangat gembira. Selama ini, Slaying Lightning Bolt adalah serangan tercepatnya, tapi kekuatannya terlalu lemah untuk Tang Tian. Awalnya, cakar elang Tang Tian sangat mencengangkan. Sekarang, itu bahkan lebih menakutkan. Double Claw Loop. Di udara, sinar petir berwarna hijau yang mencolok melintas. Ding ding ding. Itu berkilau di seluruh. Jenderal Roh mundur di bawah serangan ganas Tang Tian. Namun seni cakar tingkat master yang hebat, pada saat itu menghasilkan kekuatannya, meskipun Jenderal Roh berada pada posisi yang kurang menguntungkan, sangat ketat dan berhati-hati. Serangan kuat dan parah Tang Tian masih belum bisa mendaratkan serangan fatal. Betapa cakar mereka. Secara tidak sadar, Tang Tian memikirkan tombak roh terpencil. Setelah berdebat dengan Zhou Peng, Tang Tian secara khusus fokus dan mempelajari Yang Yun, master seni tombak, dan ia menikmati kegembiraan. Beruntung kartu roh umum pada milik Zhou Peng hanya diproduksi oleh roh tombak terpencil ketika dia masih muda. Pada saat itu, tombak roh terpencil baru saja mendapatkan reputasi. Dan seni tombak masih pada tahap pemula. Tetapi di mata roh jenderal, meskipun levelnya tidak tinggi, cakar itu pasti lebih keras dan lebih kuat daripada tombak roh terpencil. Itu tanpa keraguan. 2 percikan yang dengan cepat berkelahi dan tak terhitung jumlahnya meledak. Tanpa sarung tangan perunggu Fornax, tubuh Derek, atau bahkan cakar elang murni, Tang Tian akan jauh di belakang. Cakar hijau Fornax dari Jenderal Roh menyebabkan Tang Tian terkesiap kagum. Tapi ini hanya memicu keinginan Tang Tian untuk menang. Peluit yang lenyap menghilang di udara. Bayangan cakar hijau menahan dan berubah menjadi desisan seperti ular berbisa. Mendesis. Ding ding ding. Bayangan cakar hijau seperti petir yang tangguh. Meskipun roh jenderal telah menangkis serangan Tang Tian, energinya ditransmisikan dan tubuhnya diperlakukan mundur. Tang Tian segera memperhatikan informasi kecil ini, seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Biasanya, mereka yang mengolah elang claw dikenal bukan karena energi mereka, tetapi untuk jari-jari mereka, pergelangan tangan, dan mereka jarang menggunakan energi dari tubuh. Tetapi fitur tubuh Tang Tian luar biasa. Hanya karena kekuatan, dia mungkin lebih rendah dari Ah Moli, tetapi Tang Tian telah menyempurnakan tekniknya untuk ledakan energi.
Energinya murni dan adil. Untuk dapat menyempurnakan teknik ledakan energi mendasar, Tang Tian bisa dengan sangat cepat memicu energinya di seluruh tubuhnya. Bagaimana jika dia menggunakan semua energi di tubuhnya dan memasukkannya ke dalam cakar elang? Dengan pemikiran itu, tangan Tang Tian segera mulai membuat perubahan ini secara diam-diam. Gaya Eagle Claw Tang Tian mulai berubah. Pintu perubahan terbuka lebar dan ki yang suram memudar. Sebaliknya, itu diisi dengan rasa yang lebih adil dan terhormat. Kedua telapak tangan mereka saling bertabrakan dan suaranya berubah segera, dentang, dentang, dentang. Jari-jari dan telapak tangan Tang Tian seperti palu, ia menggunakan beban untuk mematahkan cahaya. Awalnya, Jenderal Roh yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan berhadapan dengan Tang Tian yang tidak memiliki strategi dalam menyerang. Dia sekarang dalam keadaan yang bahkan lebih menyedihkan. Tang Tian benar-benar menikmati kekuatan baru Eagle Claw. Dia terus menggunakan energi di seluruh tubuhnya dan mengumpulkannya di dalam cakarnya. Apa yang dulunya merupakan desisan tipis cakar, sekarang berubah menjadi suara serak yang dalam. Eagle Claw yang baru memiliki kekuatan yang lebih besar, meskipun perubahannya minimal, itu jauh lebih kuat. Dengan sangat cepat, Tang Tian juga mengetahui bahwa dia benar-benar menekan Jenderal Roh. Tetapi untuk mematahkan pertahanan Jenderal Roh masih akan menjadi tugas yang sangat sulit. Tiba-tiba, Tang Tian memikirkan tentang perubahan kecepatan dalam frekuensi serangan Jenderal Roh. Serangan roh Jenderal tiba-tiba ringan dan tiba-tiba terasa berat, bergantian satu sama lain dan membuatnya sakit. Tang Tian mulai meniru roh Jenderal. Serangannya ringan, berat, cepat, lambat. Segera, Jenderal Roh bahkan lebih lelah. Serangannya, yang awalnya tertutup rapat tanpa cacat, segera menunjukkan tanda-tanda celah. Sepertinya roh Jenderal akan dikalahkan, ketika tiba-tiba, segel cahaya biru yang menyilaukan menyala di mata roh Jenderal. Jantung Tang Tian melonjak, ekspresinya berubah. Tanpa ragu-ragu, dia mundur. 5 percikan yang menyilaukan tiba-tiba menyala di depan Tang Tian. Spirit Jenderal membawa kelima jarinya melintasi udara dengan kecepatan tinggi. Kuku-kuku itu benar-benar mengalami abrasi dengan udara, dan keluarlah percikan api. Ini adalah teknik membunuh. Bahaya yang tidak diketahui sekarang menelan Tang Tian. Tang Tian mundur berkeringat seperti orang gila. Rambutnya berdiri dan bahkan tanpa berpikir, Tang Tian berteriak. Cahaya di matanya meledak saat dia memutar kekuatan sejatinya secara maksimal. Dia mengangkat cakar kanannya dan menutup kelima jari, seolah-olah itu paruh burung, dan mulai mematuk gila-gilaan. Eagle Ride. Menggabungkan kekuatan tubuh derek dan teknik membunuh, meledak seketika. Kekuatan sesaat meledak. Segel cakar hijau yang menyilaukan mengintip di udara tanpa tanda-tanda berhenti, dan menyerang tepat pada roh Jenderal, menyebabkan percikan cakar besi. Dong! Jenderal Roh disengat listrik. Itu telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan sejati, sementara Tang Tian tajam, kuat dan kuat Eagle Ride memukul pukulan fatal untuk itu. Jenderal Roh meledak di depan Tang Tian, dan tak terhitung potongan martial spirit, seperti bantalan kapas yang tertiup angin, tersebar di seluruh jalur, kecepatan potongan menghilang terlihat dengan mata telanjang. Tang Tian menatap kosong ke langit kosong yang tak berpenghuni di jalur itu, pada saat itu, dia merasakan sedikit kesedihan. Cahaya dari Jenderal Roh, dapat membiarkannya melihat, bahwa pencapaian teknik jari senior ini, sangat kuat. Setelah seseorang meninggal, roh bela diri akan menghilang, dan karena roh bela diri senior ini, yang berubah menjadi roh jenderal, melindungi tempat itu pasti memiliki beberapa keinginan yang tidak lengkap. Tang Tian berkata pada dirinya sendiri, "Senior, silakan tenang, aku tidak akan mempermalukan teknik bela diri dan harta karun kamu." Dia tidak tahu apa keinginannya, dan hanya bisa menggunakan metode ini untuk memberi hormat kepada senior. Kata-kata Tang Tian serius dan hormat. Dia mengambil langkah maju, berbalik, dan berjalan ke jalan setapak. Setelah berjalan maju sekitar 500 meter, sebuah gua muncul di depan Tang Tian. Memasuki gua, mata Tang Tian tertarik pada objek di tengah gua, dan tidak bisa mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Armor perunggu lengkap, duduk di depannya dengan tenang. Bahkan dengan berlalunya waktu, masih terlihat bersih dan baru, dan tidak ada setitik debu pun. Tang Tian bisa merasakan kekuatan yang keluar dari sana, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat baju besi perunggu. Ini adalah baju besi perunggu dari konstelasi Pavo, itu disebut Blue Peacock. Sebuah suara di belakang Tang Tian berkata. Tang Tian bergetar, dan segera menoleh. Itu adalah Jing Hao. Jing Hao memandang dengan tenang pada baju besi perunggu, dengan acuh tak acuh berkata, meskipun Pavo Constellation tidak besar, set baju besi ini, sebenarnya adalah baju besi perunggu berkualitas baik. Aku tidak pernah berharap itu ada di tangan senior Nong. Petik 2. Dia memperhatikan wajah Tang Tian yang berhati-hati, dan berkata, tenang, aku tidak akan mencurinya darimu. Mengapa? Tang Tian bertanya. Jing Hao menjawab dengan dingin, aku sudah memiliki baju besi sendiri. Kerutan Tang Tian langsung menjadi senyum, aha, bagus sekali. Selesai, dia berlari menuju Blue Peacock. Jing Hao tidak bergerak dari posisinya, tetapi berkata pada dirinya sendiri, armor itu sedikit berbeda dari harta lainnya. Itu telah mengumpulkan kekuatan lebih dari biasanya, dan menjinakkannya, tidak akan mudah. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, dia menatap kosong pada Tang Tian yang sudah mulai dengan canggung mengenakan Blue Peacock. Mengapa seperti itu? Kenapa armor itu begitu mudah ditundukkan? Kenapa armor itu tidak bereaksi? Dengan kosong menatap Tang Tian, ekspresi Jing Hao aneh.
Armor adalah salah satu jenis harta karun yang paling rumit, karena hanya rasi bintang yang cukup kuat yang bisa melahirkan armor seperti itu. Oleh karena itu kekuatan armor akan sangat kuat, tetapi armor itu juga sulit ditundukkan. Jing Hao bisa mengingat dengan jelas ketika dia akhirnya menundukkan baju besinya sendiri. Dia menghabiskan waktu tepat 1 bulan penuh. Bocah ini. Ini adalah pertama kalinya Jing Hao merasa iri di hatinya. Wawa, seperti yang diduga, itu sangat kuat. Aku bisa merasakan kekuatannya yang melonjak. Tang Tian tiba-tiba menyatakan terkejut. Mendengarkan Tang Tian, Jing Hao mengangkat kepalanya, ekspresinya membeku sejenak. Di bawah kaki Tang Tian, sinar cahaya yang tak terhitung tiba-tiba menyala. Tang Tian menutup matanya, dan dengan hati-hati mengalaminya. Dalam cahaya, penampilan baju besi perunggu tiba-tiba mulai berubah. Ini. Jing Hao membuka mulutnya lebar-lebar, sambil menatap kaget pada adegan yang sedang berlangsung. Mengikuti penampilan baju besi seperti perubahan lilin ketika meleleh, satu demi satu dari desain dekoratif, secara bertahap muncul pada penampilan yang bersih dan kosong pada armor perunggu. Desain dekoratif meningkat, dan menjadi lebih rumit. Sudut yang awalnya kaku dan keras juga dengan cepat berubah bentuk, menjadi busur anggun. Blue Peacock yang sepenuhnya baru muncul di depan matanya. Baju besi yang awalnya besar, menjadi lebih pas. Sepotong demi sepotong desain biru halus dan halus, seperti bulu burung merak, membentuk lapisan dan lapisan lipatan, seperti karya seni yang benar-benar sempurna. Dengan sedikit lekukan di pundak, itu tidak mempengaruhi gerakan Tang Tian sama sekali. Setiap gerakan Tang Tian semulus air yang mengalir, dan menambahkan potongan-potongan desain biru yang rumit, dia pasti terlihat tampan. Tang Tian merasa sangat ingin tahu. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang terkumpul di dalam armor, sebenarnya menjadi lebih kuat. Sungguh semangat bela diri yang kuat. Tang Tian bisa merasakan bahwa roh bela diri di dalam baju besi itu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari roh bela diri dari sarung tangan. Martial Spirit membangkitkan. Jing Hao tiba-tiba terbangun oleh getaran tiba-tiba di tubuhnya, pulih dari tatapannya dan berseru, aku mengerti, Senior Nong telah mengakui kamu. Suaranya berisi jejak kejutan, kecemburuan dan ketidakpercayaan. Jing Hao sudah tahu sebelumnya, alasan mengapa dia tidak datang di masa lalu adalah karena dia terlatih dalam seni pedang, dan sama sekali tidak tertarik pada seni jari. Tapi melihat Tang Tian mengenakan satu set Blue Peacock yang sama sekali baru, dia tiba-tiba merasa menyesal. Ah, Senior Nong telah mengakui aku. Tang Tian tertawa terbahak-bahak, ai, seperti yang diharapkan dari senior yang kuat, penglihatannya juga sangat akurat. Pasti bisa tahu dengan satu pandangan, bahwa aku adalah seorang pemuda yang layak dan dapat dipercaya. Ahaha. Petik 2. Ekspresi Jing Hao membeku. Bocah seperti ini sebenarnya bisa diakui oleh Senior Nong. Jing Hao segera merasa, dunia ini terlalu konyol. Tang Tian yang puas tiba-tiba berhenti tersenyum, dia mengingat keterkejutan Jing Hao, dan dengan penasaran bertanya, oh, benar, apa kebangkitan martial spirit ini? Jing Hao tercengang. Meskipun ia baru, bahkan sebagai anggota baru dari grup bela diri terhormat, bagaimana ia bisa tidak menyadari bahkan istilah, kebangkitan martial spirit. Roh harta karun bintang harta karun, begitu mereka mulai bangkit, menurut pengetahuanku, itu akan menjadi seperti seseorang dan secara spontan berkultivasi dengan sendirinya. Kebangkitan roh bela diri hanya akan menjadi lebih kuat, sampai mencapai batasnya. Petik 2. Kedengarannya kuat. Mata Tang Tian memiliki cahaya di dalamnya. Lalu bagaimana kita membuat roh bela diri terjaga? Aku tidak terlalu yakin. Jing Hao menggelengkan kepalanya. Hal yang sangat bagus, jika kita hanya bisa mengulanginya lagi dan lagi, itu akan sangat kuat. Wajah Tang Tian menunjukkan penyesalan. Mendengarkan itu, dia merasa seperti itu adalah acara kelas yang sangat tinggi, dan begitu dia memikirkan pelatihan untuk memperluas roh bela diri di sarung tangannya dan soaring boots of the pony, Tang Tian segera mengeluarkan air liur. Jing Hao menatapnya sekali dan berkata, jangan pernah bermimpi tentang itu. Tang Tian tidak peduli tentang dia, kita harus penuh dengan mimpi. Begitu dia mengatakan itu, Tang Tian mulai melihat-lihat, untuk mencari hal-hal lain. Jangan repot-repot mencari, tidak ada apapun di sini. Jing Hao berkata, kamu harus tahu, ketika martial spirit dipanggil, mereka memiliki waktu yang terbatas. Roh bela diri Senior Nong yang melindungi tempat ini, tentu saja harus membayar mahal. Petik 2. Itu benar. Tang Tian menggaruk kepalanya. Selain roh bela diri khusus, secara umum, spirit jenderal yang dipanggil dari kartu roh dibedakan menjadi peringkat yang berbeda dengan durasi panggilan yang berbeda. Bronze Spirit General bisa bertahan hingga 1 bulan, Spirit General Perak bisa bertahan hingga 1 tahun, sementara Gold Spirit General bisa bertahan selama 10 tahun. Jika tidak untuk jangka waktu yang lama yang menyebabkan kekuatan Jenderal Roh Senior menurun, dengan kekuatanmu, itu tidak akan cukup untuk menerima hadiah Senior Nong. Jing Hao berkata tanpa ekspresi. Kamu sangat mengerti. Tang Tian heran, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Jing Hao menjawab dengan acuh tak acuh, Senior Nong dan tetua aku berhubungan baik. Tang Tian tiba-tiba menyadari mengapa. Namun, sekarang aku melihatnya, aku masih meremehkan Senior Nong. Jing Hao memandang peacock biru di tubuh Tang Tian, dan berkata, cobalah memanggil martial spirit peacock biru. Tang Tian memejamkan mata, tampaknya mengambil sampel karya yang bagus. Tiba-tiba, dia membuka matanya, wajahnya tampak memiliki warna berbeda. Tapi Tang Tian tiba-tiba berteriak, peacock biru.
Armor merak biru di tubuhnya tiba-tiba menyala dengan cahaya biru, dan merak biru, secara bertahap keluar dari armor, dan diam-diam berdiri di bahu Tang Tian. Burung merak biru memiliki bulu berwarna biru dan emas, mengalir seperti gaun yang tergantung ke bawah. Dengan bulu merah di tengah dahinya yang sedikit gemetar, ia tampak sangat cerdas. Itu diam-diam berdiri di bahu Tang Tian, tampak anggun, dengan keagungan yang keren dan elegan. Seperti yang kuharapkan. Jing Hao memandangi burung merak itu dan berkata, sebelum Senior Nong meninggal, dia membelah martial spiritnya menjadi dua. Satu untuk dimasukkan ke dalam baju besi peakok biru, dan yang lainnya untuk menjadi Jenderal Roh, untuk melindungi baju besi. Jika kamu ingin berlatih seni cakar, kamu hanya perlu berkomunikasi dengan merak ini. Burung merak biru telah menyerap martial spirit senior, itu sebabnya ia bangkit. Petik 2. Kamu mengatakan bahwa merak tahu seni cakar senior. Tang Tian membuka matanya lebar-lebar, wajahnya menunjukkan kegembiraan dan kejutan. Senior Nong, yang telah banyak menderita, takut dan tidak mau membiarkan seninya sendiri dihancurkan. Jing Hao berkata dengan sedih, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Yang paling terkenal adalah Senior Nong Fire Skite Demon Claw yang baru saja kamu alami. Namun, apa yang kamu lawan barusan bukan hanya 1/10 dari kekuatan nyata senior. Fire Skite Demon Claw dari semua peringkat 5 cakar seni, itu peringkat ketiga. Senior tidak punya waktu karena dia dijatuhi hukuman ke tempat ini, dan mulai meningkatkan kekuatannya Fire Skite Demon Claw. Aku tidak yakin level apa yang dia capai pada akhirnya. Petik 2. Peringkat 5 seni cakar. Tang Tian menggaruk kepalanya, wajahnya tampak bingung, tapi aku hanya tahu seni cakar peringkat 3. Ranking 3 seni cakar, ekspresi Jing Hao aneh. Ketika Tang Tian dan Baldi berkelahi, dia menonton dalam gelap. Seluruh tubuh Tang Tian memancarkan kekuatan benar tingkat ketiga yang aneh, tetapi itu cukup berhasil membanjiri botak bertenaga tingkat 4 dan Jenderal Roh. Terutama kemenangan Tang Tian melawan Roh Jenderal Senior Nong. Meskipun Roh Jenderal Senior Nong sudah agak lemah karena aliran waktu, dan hanya memiliki tingkat keempat kekuatan sejati, pemimpin besar peringkat Fire Skite Demon Claw ternyata kuat. Bahkan jika Jing Hao mengambil tindakan sendiri, dia akan menghabiskan banyak energi. Namun Tang Tian menang dengan mudah. Terutama bagian terakhir dari pertempuran, ketika cakar elang Tang Tian benar-benar mencapai tingkat yang lebih tinggi. Seperti Eagle Claw yang kuat, itu adalah pertama kalinya Jing Hao menyaksikannya. Sekarang mendengar Tang Tian mengatakan bahwa dia hanya tahu seni cakar peringkat 3, tidak heran pikirannya menimbulkan perasaan ejekan. Dia adalah seseorang yang tidak bisa dilihat siapapun. Namun, dia sebenarnya dihukum di sini. Berpikir tentang hal ini di sini, Jing Hao dengan ringan menghela nafas, dia agak tumbuh sedikit empati untuknya. Aku punya beberapa kartu di sana, kamu dapat pergi dan melihat apakah ada yang cocok untuk kamu. Wah, itu luar biasa. Tang Tian dengan riang mengangkat tangannya, kamu pria yang baik. Orang baik. Jing Hao tertawa dingin, aku hanya tidak ingin melihat Fire Skite Demon Claw, Senior Nong yang diciptakan melalui darah, keringat dan air mata, punah, itu saja. Petik 2. Menyelesaikan kalimatnya, Jing Hao segera berbalik dan pergi. Kata-kata kosong seperti itu. Tang Tian bergumam, tetapi dia segera mulai tersenyum, dengan penuh kasih mengusap merak biru di tubuhnya, dan berjalan dengan memuaskan menuju jalan setapak. Ketika Baldi Biaoge dan kelompoknya melihat burung merak biru yang indah di tubuh Tang Tian, mereka terpana setengah hari. Tang Tian dengan murah hati membebaskan semua orang dari ikatan mereka. Di mana kamarku? Aku mau beristirahat. Tyrant Tang tidak perlu ragu bahwa dia menempati kamar terbaik. Tang Tian menatap kosong pada spirit general selain Bing, dan setelah beberapa saat, dia menggosok matanya. Apakah dia melihat sesuatu? Jenderal Roh yang mengambang di samping Bing, sebenarnya adalah Jenderal Roh Senior Nong yang dia temui di jalan setapak. Bing, Paman Bing, apa yang terjadi? Tang Tian bertanya sambil tergagap. Aku sudah bilang untuk tidak memanggilku Paman. Garis gelap di dahi Bing melonjak, dan dia dengan tenang melanjutkan, program pelatihan merekrut memiliki kemampuan khusus, dan itu adalah proyeksi martial spirit. Proyeksi martial spirit, itu adalah pertama kalinya Tang Tian mendengar tentang itu. Selama ada sedikit yang tersisa dari roh bela diri, barak pelatihan dapat memproyeksikannya sepenuhnya. Sejak awal, kami telah merencanakan untuk menggunakannya untuk menebus kurangnya instruktur dan tenaga kerja kami. Namun kemudian, kami menyadari bahwa penggunaannya tidak terbatas pada hal itu saja. Tidak ada sedikit ekspresi di wajah kosong Bing. Bahkan suaranya seperti papan putih kosong, datar tanpa undulasi. Sama seperti Tang Tian yang antisipatif dan mendengarkan dengan serius, topik Paman Bing berubah. Tapi itu bukan urusanmu sedikit pun sekarang. Bing dengan terang-terangan berkata, bahkan Fire Skite Demon Claw, untuk saat ini, kamu tidak dapat mempraktikannya. Aku sudah pernah melihatnya sebelumnya, itu adalah jenis teknik cakar yang tangguh dalam membunuh dan luka berat. Petik 2. Untuk tidak dapat mempelajari Fire Skite Demon Claw, Tang Tian sudah siap untuk itu, jadi dia terus bertanya, lalu apa yang kita pelajari sekarang? Kamu harus mengamati tubuh derekmu. Bing berkata, tubuh bango kamu telah menyerap lebih dari 100 gelombang energi. Jika kamu tidak mencerna mereka dalam 10 jam berikutnya, mereka akan benar-benar meledak di dalam diri kamu. Kamu kemudian akan menjadi delima yang matang, meledak dan terbelah. Tang Tian menjadi pucat karena ketakutan, masalah yang sangat penting, kamu sebenarnya tidak mengingatkan aku. Itu masuk akal.
Bing kaku, aku tidak berharap bahwa kamu akan menggunakan metode berbahaya untuk mengaktifkan energi tubuh derek kamu. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang untuk mulai mencerna? Tang Tian segera bertanya. Berulang kali mengalahkanmu. Bing berkata dengan dingin. Setelah itu, Tang Tian melihat lautan bola cahaya yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi, bersiul saat mereka melaju ke arahnya. Oh tidak. Teriakan Tang Tian yang sedih dan melengking segera tenggelam oleh suara, bang bang bang, yang terkonsentrasi. 3 jam kemudian, Tang Tian, dengan seluruh tubuhnya bengkak seperti roti, menatap Bing dengan marah. Energi yang diserap oleh tubuh derek telah benar-benar tersebar. Cara bicara Bing seperti dia sedang mendiskusikan kontrol panas untuk memasak steak daging sapi. Rafter erat, setelah itu. Artikulasi Tang Tian tidak jelas saat dia bertanya. Wajahnya dipukuli sampai menjadi bubur, dan dia tidak bisa berbicara dengan benar. Ini hal yang lucu, 2 kata Cina suku kata adalah Nan Ho, tetapi bahasa Mandarin sebenarnya setelah itu berlari Ho, ditulis sebagai kata yang berbeda dengan pengucapan yang sama tetapi tidak dapat diekspresikan dalam bahasa Inggris. Setelah itu, ini benar-benar membantu kamu waktu besar. Bing dengan kaku berkata, semua energi dibekukan ke tingkat yang solid, dan jauh melebihi tingkat keempat rata-rata kekuatan sejati. Rata-rata, energi semacam ini benar-benar sulit untuk diserap, dan kekuatan penghancurnya sangat mencengangkan. Tapi sekarang, setelah lebih dari 70.000 serangan, itu sudah benar-benar hancur. Petik 2. Mendengarkan, lebih dari 70.000, mata Tang Tian berubah hijau. Sekarang semua kekuatan sejati yang dihancurkan ini, bagimu, pada dasarnya adalah ramuan yang sangat menyehatkan. Bing dengan kaku berkata, masalahnya sekarang, apakah itu terlalu terkonsentrasi? Pori, abain maaf, lagi. Tang Tian menggunakan pidatonya yang ambigu, meminta diulang. Betul, terlalu terkonsentrasi. Bing berkata dengan serius, sekarang kamu harus secara konsisten menggunakan tubuh derek kamu, dan menyerap semua esensi murni dari kekuatan sejati ini. Ini akan membutuhkan sekitar 10 hari. Petik 2. Po Wong, sudah lama. Pengucapan canggung Tang Tian, tidak jelas dan aneh. Tepat selama itu. Bing menjelaskan, meskipun kekuatan sejati kamu, dibandingkan dengan kekuatan ketiga tingkat ketiga lainnya, jauh lebih kuat dan lebih murni, tingkat penyerapan kekuatan sejati kamu sangat lambat, dan eliksir esensi sebenarnya setara dengan tingkat ketujuh. Chef. Tingkat ketujuh. Tang Tian terkejut sampai ke tulang olehnya, dia benar-benar mengalahkan roh jenderal ketujuh. Itu pasti lelucon. Kekuatan sejatinya orang itu, ketika hidup, berada di tingkat ketujuh. Nada bicara Bing tegas dan tidak diragukan, seolah-olah dia benar-benar yakin dengan kata-katanya sendiri, kamu bisa mengalahkan roh jenderal hanya karena kekuatannya telah menurun banyak. Tetapi semua energi di dalamnya memiliki jejak yang sangat tipis dari kekuatan sejati level 7. Petik 2. Tingkat ketujuh. Bagi seseorang yang berjuang untuk naik ke tingkat keempat, tingkat ketujuh setinggi puncak gunung. Dan, orang itu benar, Fire Skite Demon Claw bukanlah seni peringkat 5, tetapi peringkat 7. Itu adalah teknik bela diri peringkat 7 yang luar biasa. Petik 2. Tang Tian sekali lagi pikirannya hancur dan terguncang. Jika Fire Skite Demon Claw berada di peringkat kelima, maka ia memiliki beberapa harapan. Peringkat ketujuh. Itu Tuhan yang tahu berapa kali lebih sulit. Dia mengalami begitu banyak kesulitan untuk seni absolut ini, tetapi tiba-tiba ditipu, seni absolut ini lebih dari yang bisa dia pikirkan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sudah ada di mulutnya siap untuk dimakan, tiba-tiba diberitahu bahwa itu hanya bisa dimakan tahun depan. Wajah sanggul Tang Tian yang bengkak dipenuhi dengan kesedihan. Beberapa hari ini, kamu tidak akan bisa berlatih. Bing tiba-tiba berkata, kamu harus dengan cepat menyerap semua kekuatan sejati yang tersebar, jika dalam 10 hari, kamu tidak dapat sepenuhnya menyerapnya, semua kekuatan ketujuh tingkat ketujuh akan menjadi seperti racun, dan mulai memecah dan merusak kolam dan tian kamu. Petik 2. Tang Tian membawa kesedihannya dan bertanya, bagaimana aku bisa mempercepat laju penyerapan? Kamu bisa mempertimbangkan pertempuran intensitas tinggi. Bing memberikan sarannya sendiri. Aku mengerti. Tang Tian menganggukkan kepalanya dan dengan keras berkata, kalau begitu mari kita bertarung. Ketika Biao Ge melihat penampilan baru Tang Tian, dia berdiri di sana menganga. Seluruh tubuh Tang Tian ditutupi perban, dan hanya matanya yang bisa dilihat. Dia seperti mumi yang keluar dari peti mati. Tidak ada yang terjadi selama semalam. Kan? Biao Ge berdiri di sana dengan kosong dan berpikir. Hei, Baldi, ayo bertarung. Tang Tian dengan gembira memanggil. Biao Ge bergetar, dan wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Kakak, aku tidak memprovokasi kamu. Dia segera mengambil posisi menyanjung dan berkata, kakak laki-laki, bagian manakah dari diri aku yang kamu anggap merusak pemandangan? Kamu memberitahu aku dan aku akan berubah. Aku pasti akan berubah. Apakah kepala botak yang memantulkan cahaya yang terlalu mencolok? Aku akan memakai wig mulai besok dan seterusnya. Petik 2. Bukannya aku menganggapmu merusak pemandangan, aku hanya ingin bertarung. Tang Tian sepenuhnya melepaskan ikatan perban di kepalanya. Berjuang, kakak laki-laki. Kalau begitu aku akan membiarkanmu memukulku sepenuhnya. Kepala Biao Ge bergetar seperti drum, ia seperti seekor domba jinak, kakak, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah kakak laki-laki aku. Selama kamu melihat aku sebagai merusak pemandangan, maka datang saja dan pukul aku atau memarahi aku. Adik kecil ini tidak akan berani sedikit pun marah.
Jika kamu harus mengorbankan tubuh aku untuk menjadi layu, atau untuk membuat kamu bahagia, maka aku akan menjalani kehidupan yang mulia. Petik 2. Wajah Biao Ge mengeluarkan ekspresi, untuk dibunuh demi alasan yang benar. Ketika Tang Tian melihat ini, dia mundur. Karena dia sudah mengatakan bahwa dia tidak akan membalas bahkan ketika dipukuli atau dimarahi, apa gunanya berkelahi. Dia pergi untuk menemukan Jing Hao, tetapi siapa yang tahu bahwa bahkan setelah mencari setengah hari, dia tidak bisa ditemukan. Meskipun Baldi sedikit lebih lemah, dia masih bisa memiliki peluang dengan susah payah. Apakah kamu tahu kemana Jing Hao pergi? Tang Tian bertanya. Biao Ge menggelengkan kepalanya, Tuan Jing Hao biasanya pergi sendirian, tanpa tujuan tetap. Jejak harapan terakhir Tang Tian hilang, dan karena mudi, ia segera menjadi sangat kasar, aku ingin bertarung. Karena kamu sudah terbiasa dengan tempat ini, cepat dan berpikir, di mana aku bisa menemukan perkelahian. Jika tidak, aku harus mengalahkan kalian semua bersama-sama. Petik 2. Hati Biao Ge gemetar ketika mendengar itu. Rasa sakit dan penderitaan dari hari sebelumnya membuatnya begitu takut sehingga dia bahkan tidak berani berpikir balik. Hati dan pipinya mengalir dengan air mata. Ya Tuhan, bagaimana dunia bela diri menghasilkan orang yang begitu gila. Memiliki kekuatan mengerikan sudah cukup, tidak seperti Biao Ge belum pernah melihat kejeniusan seperti itu sebelumnya, tetapi bagaimana kepribadiannya menjadi begitu psikotik juga. Pagi-pagi, kehabisan mencari orang untuk bertarung. Jika itu hanya mencari seseorang untuk bertarung, itu sudah cukup, aku akui aku takut, tetapi kamu masih ingin menyebabkan banyak masalah ini. Karena kamu tidak dapat menemukan seseorang untuk dilawan, kamu harus datang dan menemukan masalah bagi kami, berbicara tentang menjadi tidak masuk akal. Bahkan intimidasi tidak bisa seperti ini. Biao Ge telah melihat orang yang tidak masuk akal sebelumnya, tetapi tidak pernah sejauh ini. Bajingan psikotik, gila. Kamu sebaiknya berpikir keras, karena jika kamu tidak dapat menemukan siapapun. Hehe. Kepala yang seluruhnya dibalut, lihat dirimu sendiri. Hati Biao Ge dipenuhi dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Jika kamu ingin menemukan orang untuk bertarung, mengapa mengancam aku, Biao Ge, sampai sejauh ini? Pagi-pagi sekali, mengapa keberuntungan aku begitu buruk? Jika kamu memikirkan seseorang di dekat sini, tidak ada manusia. Biao Ge terpaksa berpikir dengan hati-hati, tapi ada binatang roh bintang. Binatang roh bintang. Tang Tian tampak terganggu, tetapi segera mengangguk, itu sudah cukup. Berjalan menyusuri jalan setapak ini sekitar 5 kilometer, ada tempat berkumpul untuk kera cendana hijau. Biao Ge segera berkata, hatinya diam-diam terulang. Seperti yang diharapkan, dia psikotik, rasa lapar dalam bertempur membuatnya tidak dapat membedakan antara manusia dan binatang. Kera cendana hijau. Tingkat apa mereka? Tang Tian bertanya. Tingkat keempat, sangat kuat dengan banyak energi. Seluruh tubuh mereka lebih tajam daripada pisau dan tombak, dan mereka sangat hidup. Biao Ge berkata, kita semua tidak berani mendekati tempat itu. Tingkat keempat, Tang Tian tiba-tiba teringat dengan badak besi tinta hitam yang telah dia bunuh secara pribadi. Itu kira-kira di tingkat keempat, bukankah itu berarti mereka bisa dijual dengan banyak uang? Dia membuka mulutnya dan bertanya, bagian tubuh apel cendana hijau berapa nilainya? Hanya spirit nuklei. Biao Ge berkata, mereka sangat sulit dikalahkan, selain spirit nukleus di tubuh mereka, tidak ada yang lebih berharga, jadi tidak ada yang benar-benar memiliki ide untuk melawan mereka. Oh, bagus, kalau begitu mereka akan melakukannya. Tang Tian memberitahu Biao Ge, kamu bisa membawaku ke sana. Biao Ge ingin menolak, tetapi melihat wajah kasar Tang Tian, dia tutup mulut, merasakan banyak luka di hatinya. Kenapa aku? Tang Tian tiba-tiba berubah pikiran, suruh semua orang keluar. Keadaan mental Biao Ge segera menjadi stabil, karena ia bersukacita atas kemalangan mereka. Meskipun dia agak aneh, apa gunanya membawa sekelompok besar orang? Dengan Baldi memimpin kelompok itu, kelompok orang dengan cepat mencapai daerah kera cendana hijau. Sisanya secara alami tidak mau, tetapi di bawah kekuatan tirani Tang Tian, tidak ada yang berani menolak. Di bawah tanah, sebenarnya ada hutan lebat, membuat Tang Tian terperangah. Ini adalah lubang surgawi, tempat sinar matahari paling bersinar. Biao Ge sangat akrab dengan tempat itu, beberapa waktu yang lalu, ada beberapa binatang roh bintang dari tingkat kelima yang memiliki ide untuk menemukan lubang surgawi ini, tetapi akhirnya dikalahkan oleh kera cendana hijau. Mereka memiliki kulit tebal dan daging kasar, banyak energi, dan seperti pencuri yang sangat pintar. Petik 2. Saat Tang Tian melangkah ke area rumput, dia segera menarik kera cendana hijau. Perawakannya kira-kira sama dengan Tang Tian, tapi jauh lebih berotot, terutama lengannya, seukuran paha Tang Tian, dan kedua lengan jauh lebih panjang daripada manusia, menyentuh lantai. Itu memiliki sepasang mata hijau tebal, tidak ramah menatap Tang Tian, tapi itu juga hati-hati, seorang bocah aneh yang seluruhnya dibalut kain putih ada di depannya. Ini adalah pertama kali melihatnya. Tang Tian melihat kera cendana hijau, dan segera menjadi bahagia. Kekuatan sejati di dalam tubuhnya tersebar dan menyebabkan rasa sakit menusuk berduri di seluruh tubuhnya. Dia bisa merasakannya dengan jelas. Dia tidak sepenuhnya menyerap kekuatan sejati, jadi itu sangat berbahaya bagi tubuhnya. Tapi levelnya terlalu tinggi. Kolam dan tian tingkat ketiga Tang Tian menyerap sedikit saja, dan perlu waktu lama untuk dicerna. Pada tingkat ini, dia tidak akan dapat sepenuhnya menyerapnya dalam 10 hari. Pikiran Tang Tian hanya dipenuhi dengan gagasan mencari Qian Hui sesegera mungkin.
Dia tidak tahan membuang waktu. Tang Tian memandangi kera cendana hijau dan merentangkan tangannya lebar-lebar. Baldi melihat dari samping dan menelan ludahnya dengan keras. Mungkinkah dia ingin melawan kera cendana hijau dengan tangannya yang telanjang? Semua rahang penonton terjatuh saat mereka menatap kosong ke arah Tang Tian yang sedang berjalan ke kera cendana hijau dengan tangan terbuka lebar. Di antara binatang roh bintang, kera adalah salah satu binatang yang paling sulit untuk dihadapi. Mereka gesit, licik, memiliki energi yang menakjubkan, memiliki strategi pertahanan yang luar biasa, dan sangat gesit dan cepat. Hampir seolah-olah mereka tidak memiliki kekurangan sama sekali. Tapi yang paling ditakuti adalah teknik yang mereka gunakan. Banyak teknik bela diri dipelajari dari studi binatang roh sementara kera adalah salah satu dari sedikit subjek penelitian yang penting. Lengan mereka panjang dan aktif. Mereka dilahirkan untuk menjadi ahli seni fis, bahkan singa dan harimau tidak berani membuat mereka marah. Ada banyak seni tinju yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki kata, kera, di dalamnya, seperti destruktif AP Fist yang dikenal luas, atau ada transformasi yang dikenal luas, 100 Transformations AP Fist. Robin, this call possibly have something to do with a journey to the west. I wouldn't know though, all my knowledge of it comes from Rick's notes on the. Kera hijau cendana hijau tingkat keempat tidak diragukan lagi merupakan salah satu tokoh terkenal. Baldi pernah menyaksikan kera cendana hijau yang merobek-robek Tiger Sabre-tooth Tiger yang masih hidup. Dia tidak pernah bisa melupakan adegan berdarah seperti itu. Ketika dia melihat bahwa Tang Tian tidak memegang apapun di tangannya, dan pergi ke dekat kera cendana hijau dengan tangan terbuka lebar, pemandangan harimau saber gigi hitam dicabik hidup-hidup diputar ulang dengan jelas di kepalanya. Ketakutan membanjiri dirinya seolah-olah air yang deras mengalir kepadanya. Pikirannya menjadi kosong. Kera hijau cendana tidak pernah berpikir bahwa bajingan aneh ini akan terus mendekati itu. Di mata hijau tinta, keinginan untuk membunuh tumbuh. Kera cendana hijau berteriak ke Tang Tian, dan membanting kedua tangannya ke tanah dengan sangat keras sehingga Tang Tian menerkam. Tang Tian hanya merasa visinya menjadi kabur saat sinar bayangan hitam mengambil alih. Aroma yang tak tertahankan langsung masuk ke hidungnya. Tang Tian bereaksi dengan cepat dan mengulurkan tangannya untuk memblokirnya. Bang! Seolah Tang Tian ditabrak palu besar yang mencengangkan, dan dia terbang keluar. Di udara, Tang Tian mendarat dengan selamat di tanah. Sungguh energi yang kuat. Meskipun Tang Tian tidak siap untuk serangan ini, kekuatan kera cendana hijau kuat di luar batas yang masuk akal. Bahkan Ah Moli tidak memiliki kekuatan yang bisa dibandingkan dengan itu. Itu adalah penghinaan. Pikiran Tang Tian diam-diam bergetar, tetapi ketika dia menghangatkan tinjunya, dia benar-benar mengetahuinya, rasa sakit yang diterima tampaknya berkurang banyak. Dengan penemuan ini, Tang Tian menjadi bersemangat. Paman Bing benar, pertarungan dapat meningkatkan tingkat penyerapan true power tingkat tinggi. Kera cendana hijau tidak berharap serangannya akan benar-benar tidak efektif terhadap Tang Tian. Dia berteriak dengan marah, kedua lengannya berayun ke tanah, dan semua lumpur dan tanah di depannya benar-benar meledak. Tang Tian berteriak, dan tanpa ragu-ragu, meninju. Tinju runtuh menit. Bang! Satu tangan besar dan kecil bertabrakan, dan benturan kekuasaan benar-benar meresap keluar dengan keras. Seluruh tubuh Tang Tian seperti bola diremukkan oleh tongkat, menabrak pohon besar dengan keras. Kera cendana hijau juga sangat menderita, mengeluarkan bentuk busur tinggi. Tang Tian dengan cepat terbang dan menabrak banyak cabang, sebelum ia dengan kuat memutar tubuhnya. Di bawah kekuatan besar, kakinya dengan keras menabrak batang pohon, menyebabkan serutan kayu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mata Tang Tian memancarkan sinar dingin, tubuhnya tampak seperti pegas yang sepenuhnya terkompresi, dengan cepat menghilang ke udara. Tang Tian tiba-tiba muncul tepat di samping kera cendana hijau. Meskipun kera cendana hijau tidak memiliki tempat untuk mendapatkan energinya dari udara, tubuhnya sangat fleksibel. Ditekuk tubuhnya menjadi bundel dan mengangkat dua palu besar di kedua tangannya sambil menabrak kepala Tang Tian. Tang Tian mundur dengan aneh dan menghindari kedua tinju ini. Bang! Kedua tangan itu mendarat di kepala Tang Tian. Dengan kekuatan yang kuat, itu menghantam kulit kepalanya begitu parah hingga menyakitkan. Tapi itu tidak membuatnya merasa takut. Sebaliknya, dia sangat gembira. Telapak tangannya memegang pinggang kera cendana hijau dan jari-jarinya seperti kait besi, ia menggali daging kera cendana hijau dengan kuat. Kulit ape sandal lengan hijau itu luar biasa tangguh. Daging di antara pinggang itu sekuat besi dan, jika bukan karena cakar elang Tang Tian yang mengesankan, dia mungkin tidak bisa berpegangan pada kera cendana hijau. Kera cendana hijau kesakitan saat berteriak. Telapak tangannya mengarah ke pinggang di mana Tang Tian berada. Namun, begitu Tang Tian mengunci tubuhnya, itu adalah hal yang mengerikan. Tubuh Tang Tian seperti mie lembut, dia meminjam energi yang dia dapatkan dari tangannya dan dengan lompatan, dia tiba-tiba muncul di belakang kera cendana hijau. Kesempatan. Sinar cahaya dingin melintas di mata Tang Tian. Dia melingkarkan tangannya di bahu kera cendana hijau dan membatasi tubuhnya. Dia kemudian melangkah ke punggung Green Sandalwood AP. Teknik pengulangan sukses, Shoulder Back Armlock. Satu manusia dan satu kera jatuh ke tanah seolah-olah itu adalah batu. Siapa yang tahu bahwa kera cendana hijau ini luar biasa gesit. Itu menentang gravitasi dan memutar-mutar kedua tangannya di punggungnya seolah-olah mereka adalah tanaman merambat, dan diikat di sekitar Tang Tian. Dong! Pria dan kera itu menabrak lumpur dengan keras. Itu adalah serangan yang sangat kuat, baik pria dan kera itu segera terbang ke sisi mereka. Kera cendana hijau tampak baik-baik saja dan naik,
ketika Tang Tian, yang memiliki perban di sekelilingnya, juga bangkit. Mati rasa datang melalui tubuhnya. Itu membuat Tang Tian senang ketika dia memikirkan rencana yang bagus. Bukankah Green Sandalwood adalah mitra terbaik untuk mempraktikkan Succeeding Loop teknik? Dari banyak teknik bela diri ahli tempur perempat tutup, jika kamu harus menunjukkan dengan tepat yang paling tidak dikenal oleh Tang Tian, itu adalah teknik bersama. Teknik bersama adalah seperangkat teknik pertempuran jarak dekat yang unik yang dikembangkan menggunakan sendi manusia sebagai target. Sendi manusia relatif rapuh dan mudah rusak. Selain itu, memperkuat sendi relatif lebih sulit daripada untuk area lain dari tubuh. Seniman bela diri yang ahli dalam teknik bersama biasanya ditakuti oleh orang lain. Mimpi buruk dimulai setelah para ahli dalam teknik bersama ini melakukan kontak dekat, karena setiap bagian dari tubuh dapat menjadi target mereka. Seniman bela diri ini biasanya sangat menyadari persendian rumit yang dilindungi oleh otot, dan ahli dalam merusaknya. Namun, sesuai teknik lainnya, teknik bersama sangat sulit untuk dikuasai. Ini karena kartu roh seperti itu sulit diperoleh, dan di samping itu, alasan penting adalah bahwa pasangan sparring sangat penting. Untuk dapat benar-benar menguasai teknik bersama, berlatih menggunakan boneka kayu saja, tanpa pasangan sparring, tidak akan pernah berhasil. Ini juga masalah yang dimiliki Tang Tian. Dia hampir menyempurnakan 4 teknik bela diri lainnya dan menginternalisasi teknik pembunuhan dari 3 teknik serangan lainnya. Hambatan terbesar, satu-satunya bagi Tang Tian adalah teknik bersama. Pada saat itu, spesialis tempurung tangan Green Sandalwood AP muncul di benak aku, dan tiba-tiba, sebuah kesadaran menghantam Tang Tian, bukankah kera itu adalah mitra sparring yang sempurna? Selanjutnya, kekuatan sejati tingkat tinggi yang menyebabkan seluruh tubuhnya membengkak memberinya lapisan perlindungan tambahan. Dia tidak memiliki keraguan tentang cedera, selama dia dapat melindungi matanya dan alat vital lainnya dengan baik. Dia sudah mengujinya barusan, meskipun pukulan yang diberikan oleh kera itu kuat, itu hampir tidak memiliki efek pada tubuhnya. Saat memikirkan ini, Tang Tian merasa seperti tertawa terbahak-bahak. Tanpa ragu-ragu sejenak, ia menyerang kera dengan berani. Bang, bang, bang. Pukulan kera jatuh tanpa henti pada Tang Tian, tetapi dia tidak menyentak 1 inci pun, dan dengan cepat merangkak mendekati kera itu. Semua jenis teknik bersama berulang kali dilepaskan. Dengan demikian, sebuah pemandangan luar biasa terbuka. Tang Tian menempel dekat dengan kera, seperti super glue, melakukan semua jenis teknik, kadang-kadang bahkan mengangkat kera dan berulang kali mencampakkannya ke tanah. Sementara selama ini, pukulan tanpa henti kera terus menghujani Tang Tian yang dibalut dengan berat. Semua orang kagum dengan eksekusi teknik yang tak kenal takut. Wajah Baldi pucat pasi, bergetar. Dia harus memiliki harapan kematian. Pukulan kera begitu kuat, sehingga setiap pukulan pada Tang Tian menyebabkan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Namun Tang Tian melanjutkan serangannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tanahnya berantakan, seolah-olah baru saja dibajak, tanpa ada batu yang terlewat. Tang Tian tampak seperti serigala yang kelaparan, menempel erat-erat di paha kera, tidak mengindahkan pukulan yang menghujaninya. Para penonton tidak lagi tahan melihat pemandangan itu dan menjadi pucat mendengar setiap pukulan yang kuat. Apa yang dia lakukan? Semua orang menatap kosong pada Tang Tian, yang menempel di paha kera, sementara tangannya tampaknya meraba-raba sesuatu, dan itu membuat bulu kuduk mereka merinding. Mungkinkah? Hehehe. Tang Tian berpegangan pada lutut kera, sementara tangannya terus meraba-raba, di tengah-tengah, pukul, bang, bang, dari pukulan padanya. Mata Tang Tian berbinar, bergumam, salah. Tekniknya keliru. Oh, bagian belakang lutut terlalu keras, Ini dia. Retak. Pukulan kera berhenti tiba-tiba, karena tiba-tiba meraung sedih. Ho ho ho. Tang Tian menyeka perbannya yang basah kuyup. Akhirnya, dia menghancurkan salah satu sendi kera. Dia menjangkau ke arah sendi lutut kera lainnya. Mata kera dipenuhi dengan teror, tetapi segera beralih ke kemarahan. Itu mulai menyerang Tang Tian liar, dan Tang Tian benar-benar dihujani pukulan, tanah di sekitarnya meledak dan hancur menjadi jutaan keping. Retak. Sendi lutut lainnya hancur. Retak, retak. 2 sendi siku hancur juga. Kera itu jatuh ke tanah seperti jeli. Itu meronta-ronta tubuhnya dengan liar, tetapi masih tidak bisa bergerak 1 inci pun. Baldi dan yang lainnya terkejut, tercengang, ketika siluet yang dibalut tampak menakutkan di mata mereka. Mereka tidak dapat menggambarkan ketakutan batin mereka, seperti pemandangan di depan mereka yang membuat mereka gemetar. Dengan benar, bukankah serangan kera liar telah membuat daging cincang keluar dari orang ini? Mungkinkah Tang Tian memiliki tubuh baja? Fakta yang paling mengejutkan adalah bahwa Tang Tian dapat tetap tidak terpengaruh di tengah-tengah hujan lebat dan bahkan melanjutkan upayanya untuk menghancurkan sendi. Di mata Baldi dan yang lainnya, itu lebih dari sekadar tekad belaka. Tiba-tiba, kera tipis mengeluarkan raungan nyaring. Raungan ini menyebar jauh dan luas, yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Oh tidak, itu memanggil teman-temannya. Baldi bingung, kakak, lari. Itu memanggil teman-temannya. Petik 2. Mata Tang Tian berbinar. Dia baru saja mencapai puncak kegembiraannya, jadi bagaimana dia bisa pergi begitu saja, jadi dia melambaikan tangan kepada mereka, kamu bisa pergi dengan yang lain dulu. Baldi ragu-ragu untuk sesaat, tetapi ketika seluruh hutan bergetar dan bergetar, dia bergidik dan membawa yang lain pergi.
Baldi sangat terpukul untuk mengambil keputusan. 1 jam telah berlalu, namun Tang Tian belum kembali. Baldi bergidik, mungkinkah? Jika satu kera cendana hijau sudah sangat tangguh, maka sekelompok kera pasti tidak dapat diatasi. Tang Tian pasti sudah mati. Baldi bergumam diam-diam pada dirinya sendiri dan ragu-ragu, tetapi dia akhirnya beringsut menuju lubang surgawi. Dia mempersiapkan dirinya untuk lari dan melarikan diri jika situasinya tidak benar. Teknik tubuh cahayanya cukup baik, dan kera tidak suka meninggalkan Heavenly Pit juga. Meskipun itu bertentangan dengan keinginan aku untuk memanggil kamu kakak, karena aku telah mengakui kamu, aku akan memperlakukannya sebagai tindakan kebaikan pada bagian aku untuk mengambil tubuh kamu, tetapi jangan mengganggu aku bahkan jika kamu berubah menjadi hantu. Baldi bergumam pada dirinya sendiri, sambil beringsut menuju lubang surgawi. The Heavenly Pit hanya sekitar sudut. Baldi menahan napas ketika dia jelas tahu bahwa kera hijau cendana memiliki indera pendengaran yang cerdas. Baldi perlahan beringsut maju di sepanjang batu, dan menjulurkan kepalanya untuk mengintip. Dia membeku. Kera-kera dengan 4 persendiannya hancur meraung kesakitan, di seluruh tanah. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat, karena setidaknya ada 500 kera dikemas di sepanjang peregangan. Siluet yang terbalut berat terlihat memegangi lututnya, menarik napas. Terengah-engah, kasar berat bisa terdengar sangat jelas dari jauh, di mana Baldi bersembunyi. Perban putih itu tertutup lumpur, bercampur darah segar, dan tercabik-cabik dan tak bisa dikenali. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Namun, Baldi tidak merasa terganggu, dia tercengang. Dia menyadari bahwa tidak ada deskripsi yang tepat untuk pemandangan yang luar biasa di hadapannya. Hei, datang dan bantu jika kamu di sini. Tang Tian tiba-tiba menoleh dan berteriak ke tempat persembunyian Baldi. Guyuran. Baldi, yang kaget, jatuh tertelungkup ke lumpur. Tang Tian tidak mengindahkannya. Melihat lantai yang penuh dengan kera meratap, dia merasakan pencapaian. Hanya dalam 1 hari, ia telah meningkatkan teknik bersama dengan pesat, yang jauh lebih efektif daripada praktik sebelumnya. Dia telah kehilangan hitungan jumlah pukulan yang dia terima, karena satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah teknik bersama. Karena serangan yang terlalu kuat, kekuatan sejati tingkat tinggi di tubuhnya habis, menyebabkan dia tidak dapat menahan pukulan sampai akhir. Itu sebabnya Tang Tian berlumuran darah. Namun, semua ini sepadan. Dalam pertempuran hari ini, ia telah memahami konsep teknik bersama dan mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Dalam menghadapi bahaya yang ekstrim, perhatiannya bahkan lebih terfokus daripada sebelumnya, sehingga menciptakan hasil yang luar biasa. Hadiah lain yang didapat dari pertempuran adalah bahwa, selama dia dapat sepenuhnya menginternalisasi apa yang telah dia pelajari, teknik bersamanya akan dapat maju ke tingkat yang lebih tinggi. Satu-satunya kelemahannya adalah akan diganti. Dengan setiap peningkatan, dia akan merasa bahwa dia selangkah lebih dekat ke Qian Hui, lebih dekat ke mimpinya. Perasaan ini, luar biasa. Di tengah terengah-engah yang berat, Tang Tian yang dibalut dengan berat tersenyum. Ketika Tang Tian kembali ke kam luar, seluruh kam diaduk. Tidak ada yang mengira bahwa Tang Tian akan kembali hidup-hidup, apalagi membayangkan bahwa ia akan kembali dengan 500 inti roh. Pandangan yang diberikan pada Tang Tian bukan lagi rasa takut, tetapi sambutan hangat. Seseorang dengan usia dan ukuran yang sama seperti mereka telah benar-benar menyelesaikan pencapaian yang ajaib ini. Benar, ini pasti keajaiban. Kam luar yang biasanya tertekan tampaknya dalam suasana yang lebih cerah hari ini. Saat Tang Tian mencapai kam, dia kehilangan kesadaran. Tang Tian memeriksa sendiri tubuhnya dan terkejut menemukan bahwa kekuatan sejati yang berbahaya di dalam tubuhnya telah sepenuhnya lenyap tanpa jejak. Tang Tian bingung, bahkan jika diserap, seharusnya tidak diserap begitu cepat. Saat itulah Tang Tian menyadari tubuhnya memiliki bola massa fuzi baru di dalam, dan mendapat kejutan kasar. Bola massa fuzi itu tampaknya adalah kabut, tetapi juga tampak seperti bola api, diam-diam mengambang di dantiannya. Sebenarnya ada benda asing baru di dalam dirinya. Tang Tian kaget, dan buru-buru berlari ke pintu salib untuk menemukan Paman Bing. Paman Bing, ada yang salah dengan tubuhku. Bing dengan kaku menjawab, dengan nada keheranan, itu adalah roh marsial, tidak banyak. Roh bela diri. Tang Tian tertegun sejenak, sebelum menghela nafas lega, menggaruk kepalanya sebagai jawaban, jadi ini adalah martial spirit, betapa menakutkan. Ini tidak benar, aku hanya di tingkat ketiga, aku tidak mungkin dapat menghasilkan roh bela diri. Bukankah itu sesuatu yang hanya dapat kamu bentuk di tingkat keempat? Petik 2. Dalam kasus normal, iya. Bing menjawab, tetapi keadaan kamu tidak biasa. Kekuatan sejati tinggi dan energi tubuh Derek, ini juga tidak bisa aku pahami. Petik 2. Tang Tian sangat gembira, apakah itu berarti aku tangguh sekarang? Meskipun kamu telah menghasilkan roh bela diri, kamu tidak dapat menggunakannya. Tiba-tiba, Ghostly Claw Nong di sebelah Bing berbicara. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya Tang Tian berpikir bahwa Ghostly Claw Nong dapat berbicara, tetapi dia sekarang tertarik dengan apa yang dikatakan Nong, jadi dia buru-buru bertanya, mengapa begitu? Sebelum mencapai tingkat ketujuh, roh bela diri tidak dapat digunakan secara langsung oleh kamu sendiri. Nong berkata, ini bantuan terbesar bagi kamu saat ini, adalah membantu kamu menjalin hubungan dengan harta kamu dan meningkatkan kekuatan mereka. Namun, jangan angkat harapan kamu, karena roh bela diri kamu terlalu lemah sekarang, sehingga pengaruhnya terbatas. Petik 2. Tang Tian sangat kecewa, bergumam,
aku pikir aku punya banyak ember yang basah. Itu masih memiliki kegunaannya. Bing berseru, karena kamu telah menghasilkan roh marsial, kamu dapat menggunakannya untuk membuka kunci Martial Spirit Chamber. Kamar Martial Spirit. Tang Tian tertegun, karena itu adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Aku sudah menyelidiki dengan jelas. Seorang pria berseragam hitam dengan hormat memberi isyarat, itu hanya barak luar dari grup marsial terhormat di sana, tidak ada ahli. Grup marsial terhormat memiliki barak luar yang terletak di sana. Wanita bertopeng lainnya ragu. Suaranya dalam, dengan suara serak yang unik, ditambah dengan leher putih ramping, yang indah dan halus, dan klavikula yang rumit menambah aura seksi. Kostum seniman bela diri hitam, yang tidak dapat menyembunyikan garis pinggangnya yang indah, ditambah dengan disposisi dinginnya, meningkatkan misteriusnya. Aku telah menyelidiki, legenda mengatakan bahwa dahulu kala, seorang seniman bela diri dari kelompok bela diri terhormat merasakan energi dari harta karun, tetapi tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, barak luar telah disimpan sampai sekarang. Pria berseragam hitam dengan pelan terkekeh, sekarang, tempat itu telah menjadi tempat pengasingan kelompok bela diri yang terhormat, dan orang-orang yang dikirim ke sana biasanya adalah pemula tanpa masa depan. Wanita itu jelas mengerti apa artinya, tidak ada masa depan. Barak luar tidak perlu dikhawatirkan. Wanita itu dengan halus berkomentar, tapi kita tidak boleh membiarkan penjaga kita lengah. Dicatat. Bawahan segera menjawab. Jika misi ini selesai, aku akan merekomendasikan kamu untuk Little Soul Island, kata wanita itu dengan ringan. Terima kasih atas rahmatmu, Yang Mulia. Bawahannya sangat gembira. Kamar Martial Spirit. Tang Tian selamanya tertarik dengan apapun yang dikatakan Paman Bing. Itu adalah tempat di mana pecahan Martial Spirit dikumpulkan. Suara kaku Bing yang biasa berbunyi, ada dua cara untuk memperkuat Martial Spirit. Metode pertama adalah penguatan diri, karena banyak hal yang saling terkait akan dipengaruhi. Metode lain adalah dengan menelan. Petik 2. Menelan. Tang Tian terkejut, karena kata ini tampaknya memiliki daya pikat khusus. Itu benar, menelan pecahan roh marsial untuk memperkuat roh martialmu sendiri. Bing melanjutkan, The Martial Spirit Chamber di Camp Recruit, untuk lebih akurat, itu harus menjadi pintu masuk ke kamar itu. Di dalam ruangan, ada banyak kuno, pecahan martial spirit yang mengambang di sekitar. Kami bukan yang pertama menemukan kamar itu ditemukan oleh tentara Scorpio. Namun, tidak lama kemudian, tentara ular dan pasukan kami menemukan pintu masuk juga. Kami menduga bahwa kamar itu akan berada di sudut yang tidak diketahui di sepanjang jalan surga. Petik 2. Masih ada tempat yang aneh. Tang Tian tercengang. Kamar Martial Spirit saat itu dimonopoli oleh 3 tentara besar. Itu sangat kacau karena ada banyak orang dari 3 tentara, dan mereka semua mati di dalam. Aku ingat bahwa dalam 10 tahun, hanya tentara Salib Selatan saja yang memiliki hampir 3 juta orang yang meninggal di dalam. Itu adalah medan perang yang berbahaya, kata Bing. Tang Tian menggelengkan kepalanya dengan keras, Hei, Paman Bing, aku tidak akan pergi ke tempat yang berbahaya. Meskipun Tang Tian sombong, dia tidak bodoh. Keterampilan para pemula tentara lintas selatan jauh lebih unggul daripada dia, jika bahkan mereka kehilangan nyawa di sana, apalagi yang bisa dia, seseorang di tingkat ketiga, harapkan. Keterampilanmu memang kurang, tapi aku bisa menemanimu, karena aku adalah roh. Bing tiba-tiba menoleh, konstelasi Ophiuchus dimusnahkan, dan begitu pula tentara ular. Aku satu-satunya yang selamat dari tentara Salib Selatan. Aku tidak tahu apakah ada orang dari pasukan Scorpio yang selamat, dan aku ingin tahu apa yang terjadi dengan kamar Martial Spirit. Petik 2. Paman Bing, apakah kamu benar-benar cukup kuat? Tang Tian memiliki pandangan jijik dan tidak percaya. Apakah kamu tidak ingin melihatnya? Bing melirik Tang Tian. Aku ingin. Tang Tian menjawab dengan jujur. Aku juga. Bertahun-tahun telah berlalu, aku bertanya-tanya seperti apa jadinya. Bing mempertimbangkan sejenak, aku telah mendapatkan kembali sebagian dari kekuatan aku. Selama kita tidak menemukan siapapun dari pasukan Scorpio, seharusnya tidak ada bahaya. Kami juga punya metode lain. Metode apa? Tang Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Bing menunjuk ke Ghostly Claw, bawa dia. Bukankah senior tidak bayangan? Bagaimana kita membawanya? Tang Tian tidak bisa mengerti. Gunakan spirit nuklei yang kamu miliki untuk menghasilkan entitas untuknya. Namun, entitas hanya dapat bertahan selama 3 hari singkat, jelas Bing. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Tang Tian buru-buru menjawab, ayo gandakan. Berapa banyak spirit nuklei yang dibutuhkan? Petik 2. 10, jawab Bing. Tang Tian buru-buru mengeluarkan 10 spirit nuklei dan memberikannya kepada Bing. Bing melihat dan berkata, spirit nuklei ini memiliki peringkat terlalu rendah, ini akan menurunkan kekuatan Ghostly Claw dengan 1 tingkat. Itu masih luar biasa. Tang Tian berseru. Senior Nong adalah tingkat ke-7. Setelah turun 1 tingkat, dia masih di tingkat ke-6, dengan kekuatan seperti itu, dia masih jauh lebih tangguh daripada Tang Tian. Dengan kekuatan Tang Tian saat ini, ia tidak memiliki masalah berurusan dengan seniman bela diri tingkat ke-4 lainnya, tetapi ia pasti tidak akan cocok untuk orang-orang di tingkat ke-5. Setiap spirit Nucleus adalah seukuran kacang. Karena kera cendana hijau adalah binatang roh bintang dari unsur kayu, spirit Nucleusnya juga berwarna giok. 10 spirit nuklei larut ke dalam tubuh Ghostly Claw dan membentuk sinar hijau. Mata senior Nong tiba-tiba berubah hijau jade, dan kemudian cahaya perlahan-lahan padam. Tubuh fusi senior Nong menjadi jauh lebih padat.
Bisakah aku menggunakannya untuk penggunaan serupa di masa depan? Tang Tian menunjuk ke senior Nong dan bertanya. Ini hanya tindakan darurat, jawab Bing. Tang Tian memikirkannya dan memutuskan bahwa itu sia-sia untuk menggunakan 10 spirit nuklei untuk setiap kesempatan normal, karena mereka dapat mengambil sejumlah besar uang. Sekarang dia memiliki Bing dan senior Nong sebagai pengawal, Tang Tian merasa lebih nyaman. Dengan lambaian tangan Bing, lingkungan sekitarnya dengan cepat berubah. Sebuah cross door muncul di hadapan Tang Tian. Mengapa itu menjadi seperti ini? Ada nada kebingungan di suara Bing. Ada banyak keramaian dan hiruk-pikuk dengan berbagai toko dan kerumunan ramai. Tempat itu tidak lagi di hutan belantara, dan tidak lagi dipenuhi dengan roh-roh pengembara, musuh-musuh bersembunyi, atau serangan mendadak yang mematikan yang mungkin bisa terjadi. Ini adalah kota yang ramai. Hanya kata, spirit, di kota tiga roh tampaknya menarik beberapa hubungan dengan kamar martial spirit di masa lalu. Bing hancur. Pemandangan dan suara masa lalu sudah tidak ada lagi, dan kota yang ramai ini adalah bukti terbaik. Bertentangan dengan Bing yang hancur, Tang Tian dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Tree Spirit City adalah kebalikan dari Starwind City. Kota Tiga Roh memiliki area permukaan yang lebih besar, dan bangunan bertingkat tinggi dapat dilihat di mana-mana. Banyak ubin merah tampak seperti awan merah dari jauh. Bahkan para pejalan kaki memiliki gaya berpakaian yang unik. Namun, perbedaan terbesar adalah pada roh. Setiap orang memiliki setidaknya satu roh mengambang di samping mereka, paling banyak 8. Ini adalah pertama kalinya Tang Tian melihat pemandangan yang spektakuler. Bahkan tingkat kekuatan orang-orang di sini membuat Tang kagum, karena orang terlemah yang dia lihat sejauh ini setidaknya di tingkat keempat kekuatan sejati. Dia berjalan di jalan sebagai seniman bela diri tingkat ketiga belaka adalah duri di mata mereka, dan kadang-kadang, ada tatapan terkejut yang dilemparkan padanya. Beberapa pandangan dilemparkan pada Bing, karena wajah kosong Bing cukup menarik perhatian. Yu Bao telah lama memperhatikan pria muda yang melirik kiri dan kanan. Dia memiliki pandangan seram, dan setelah menyadari Tang Tian hanya seorang seniman bela diri tingkat ketiga, dia sangat gembira, karena tidak ada keraguan bahwa Tang Tian adalah ayam emas. Meskipun Tang Tian berpakaian compang camping, untuk dapat memasuki kota tiga roh di tingkat ketiga, ia harus menjadi tuan muda dari salah satu keluarga kaya. Tanpa kekuatan tingkat keempat kekuatan sejati, tidak mungkin untuk memasuki kota. Dengan demikian untuk masuk di tingkat ketiga, itu hanya mungkin dengan harta yang langka dan kuat. Melihat dua roh di samping Tang Tian, Yu Bao bahkan lebih yakin tentang dugaannya. Satu level 6, sementara yang lain tak terduga, setelah tinggal di kota begitu lama, Yu Bao telah melihat banyak roh, tetapi dia belum pernah melihatnya dengan wajah kosong. Tuan muda dari klan besar, dan itu bukan klan besar yang biasa. Tuan muda seperti itu pastilah seekor ayam emas. Melihat bahwa dia tidak memiliki pengawal lain, tuan muda ini pasti keluar secara diam-diam. Tuan muda, apakah kamu ingin masuk dan melihatnya? Toko aku memiliki banyak harta, sebagian besar barang berharga yang tersisa dari zaman kuno. Scorpio Prick yang terkenal dari dinasti Scorpio ini 6.000 tahun yang lalu, ini adalah kedatangan baru. Atau jika kamu ingin harta yang lebih kuno, kamu pasti pernah mendengar tentang tentara salib selatan, apa yang mereka terkenal. Tentu saja itu adalah medali salib, indah dan elegan, dengan segala macam kekuatan. Yang baru diperoleh adalah satu set medali salib api, set ini diberikan setelah pertempuran dengan Flame Constellation. Petik 2. Yu Bao memiliki lidah yang fasih, dia jelas tahu apa yang biasanya para tuan muda ini sukai. Benda-benda indah dan aneh menarik mereka, dan mereka tidak peduli dengan kekuatan benda-benda itu. Tang Tian berhenti di jalurnya ketika dia mendengar kata-kata, tentara salib selatan, dan berbalik ke arah Bing. Bing acuh tak acuh. Setelah melihat Tang Tian berhenti di jalurnya, Yu Bao menjadi bersemangat. Tuan muda, silakan datang untuk melihatnya, para pendatang baru di toko aku yang sederhana pasti otentik. Tidak apa-apa untuk tidak membeli apapun, itu akan cukup baik bagi aku jika tuan muda bisa melihatnya. Aku tidak mencoba untuk menyombongkan diri, tetapi di Tree Spirit City, tidak ada banyak toko yang menawarkan lebih banyak variasi daripada aku. Petik 2. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat. Tang Tian berjalan menuju toko. Para pemilik toko tetangga memiliki ekspresi terguncang ketika melihat Tang Tian memasuki toko. Orang ini yang menjual sampah, dia mungkin bisa mengadakan grand opening hari ini. Seorang penjaga toko berkokok, dia baru saja mendapatkan stok sampah baru dari Old Chow hari ini, dia beruntung sekali ya. Tidak bisa ditolong, selalu ada orang bodoh di dunia ini. Penjaga toko lain tertawa. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Yu Bao memiliki reputasi yang buruk di jalanan, karena ia sering mendapatkan banyak sampah dari dewa yang tahu di mana, dengan harga murah, dan menggunakannya untuk menipu orang-orang yang tidak tahu. Tokonya memiliki perselisihan paling banyak, tetapi Yu Bao adalah seorang bajingan terkenal di kota itu. Hersai mengatakan bahwa dia adalah kerabat jauh dari petugas keamanan kota, sehingga tidak ada yang berani menyinggung dia. Tang Tian memasuki toko. Toko itu luas, dan berbagai benda pengumpul debu diletakkan di rak kayu di sekelilingnya. Segala macam hal dapat ditemukan di sini, dan penjaga toko memiliki bahasa yang begitu fasih sehingga ia bisa terus-menerus bercerita tentang sejarah hanya sepotong keramik yang pecah. Namun, cross medal yang dengan sungguh-sungguh dipromosikan oleh penjaga toko, diabaikan oleh Bing hanya dengan pandangan sekilas. Adapun Scorpio Prick, itu hanya tusukan perunggu dengan ukiran yang indah. Tang Tian tidak bisa merasakan roh bela diri di dalamnya.
Setelah melihat bahwa beberapa potong harta berharga tidak dapat menarik perhatian Tang Tian, Yu Bao mulai khawatir. Tiba-tiba, Bing menunjuk ke tumpukan sampah di sudut dan bertanya, berapa biaya ini? Sampah. Ekspresi Yu Bao berubah tabah, tetapi segera mulai tertawa keras-keras dengan berlebihan. Tuan, kamu benar-benar tahu bagaimana bercanda. Mengapa ada sampah di toko aku? Barang-barang ini, mereka baru saja digali dari reruntuhan dinasti Romawi kuno. Petik 2. Bing menyela dengan dingin, Cao tua sangat bodoh, telah menjual barang-barang antik Romawi kuno ini sebagai sampah kepada kamu. Yu Bao menatap Bing dengan heran. Orang ini, bukankah dia roh? Yu Bao yakin bahwa dia belum pernah melihat tuan muda ini, atau kedua rohnya sebelumnya. Mungkinkah ia tahu membaca pikiran? Tidak peduli dari sudut mana seseorang memandang Bing, dia pasti adalah roh, tetapi seberapa tinggi rankingnya, untuk roh dengan kecerdasan yang begitu tinggi. Yu Bao sering mendengar bahwa roh-roh ini memiliki beberapa kemampuan aneh, terutama roh tingkat tinggi itu. Mereka mengintimidasi, karena kemampuan mereka yang kuat, namun misterius memungkinkan mereka untuk bermain-main dengan manusia dan membuat hidup mereka seperti neraka. Wajah kosong Bing tampak semakin menyeramkan dan berbahaya di mata Yu Bao. Dia memaksakan sebuah senyuman, kamu pasti seorang kenalan. Karena kamu adalah teman Cao tua, kita adalah keluarga. Aku mendapatkan barang-barang ini dari Old Cao untuk 5 potong spirit nuklei tingkat keempat. Tuan muda, karena kerja keras aku, tolong beri aku hadiah. Petik 2. Bing meminta 10 spirit nuklei dari Tang Tian, menyodorkannya pada Yu Bao dan berbalik ke tumpukan sampah. Ketika Bing memasuki toko, dia jelas mendengar percakapan dua penjaga toko di sisi lain. Mata Yu Bao menyala, dengan gerakan kedua tangan, dia mengeksekusi Swallow Three Swoops dan dengan bersih menyapu semua spirit nuklei. Wow, tidak buruk. Tang Tian memiliki wajah persetujuan, mengakui bahwa teknik senjata tersembunyi Yu Bao luar biasa. Yu Bao dengan hormat menjawab, terima kasih atas pengakuannya. Dia diam-diam merasa senang, saat dia melakukan trik kecil. Tumpukan sampah yang dia dapatkan dari Old Cao sebenarnya hanya bernilai 1 spirit nucleus, tetapi dia memiliki 10 dari mereka sekarang, yang berarti 10 kali lipat dari keuntungan, dan dia cukup puas. Selain itu, saat spirit nuklei ada di tangannya, dia bisa mengatakan bahwa elemen kayu spirit nucleus milik kera cendana hijau, yang merupakan barang langka. Selain roh nukleusnya, kera tidak memiliki bagian berharga lainnya, dan binatang roh bintang seperti itu memiliki otot yang relatif tebal dengan kekuatan yang kuat, dan sulit untuk ditangani. Yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka, sementara yang kuat akan pergi untuk memangsa spirit nuklei tingkat kelima, karena tidak ada yang mau melakukan pekerjaan tanpa pamrih seperti itu. Spirit Nucleus AP Green Sandalwood adalah bahan baku berkualitas tinggi yang digunakan untuk menghasilkan kartu roh seni Fish peringkat 4, yang harganya jauh lebih tinggi daripada Spirit Nucleus tingkat keempat yang normal. Banyak sekali. Perhatian Tang Tian beralih ke Bing yang sedang membuang tumpukan sampah. Tang Tian meringkuk dan melihat tumpukan sampah dengan lebih baik, yang ternyata adalah tumpukan logam bekas dengan berbagai bentuk dan ukuran aneh, dan tampaknya merupakan bagian dari beberapa mesin. Dari warna, itu adalah perunggu. Tidak heran Yu Bao bahkan tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah barang-barang antik, karena barang-barang perunggu itu bahkan tidak berkarat meskipun benda itu adalah barang kuno, dan tampaknya berumur tidak lebih dari 20 tahun. Paman Bing, barang bagus apa yang kamu miliki di sini? Tang Tian tidak bisa membantu bertanya. Kamu akan segera tahu. Bing bahkan tidak mengangkat kepalanya, dan Tang Tian bisa mengatakan bahwa dia tampaknya mengumpulkan sesuatu dengan tangannya yang cepat dan gesit. Sepertinya Bing akan makan waktu lama, dan Tang Tian tidak bisa memahaminya, jadi dia mulai menelusuri toko dengan santai. Yu Bao tahu bahwa tuan muda sebelum dia sulit untuk dibodohi, jadi dia memutuskan untuk bersikap dan mulai menggambarkan asal-usulnya dengan jujur. Tiba-tiba, tubuh Derek di tubuh Tang Tian bergerak, dari rak di sisi berlawanan dari toko, ada gelombang energi lemah yang terasa. Tang Tian terkejut. Dia berjalan menuju rak, dan menemukan sumber gelombang energi. Derek perunggu, seukuran telapak tangan bayi, berdiri dengan tenang di rak. Tang Tian mengambil derek perunggu, dan meniup debu yang dilapisi di permukaannya. Derek perunggu kecil itu tampak bersih dan baru, tampaknya terbuat dari banyak tongkat halus dari bulu-bulu perunggu halus, dan sangat rumit. Derek kecil memiliki lubang kecil di bagian atas kepalanya, mungkin digunakan untuk mengikatnya sebagai ornamen semacam itu, menurut Tang Tian. Derek perunggu kecil ini dibeli beberapa tahun yang lalu, itu tidak berharga. Aku tidak tahu pengrajin mana yang membuatnya, terlihat cukup bagus. Jika tuan muda menyukainya, aku akan memberikannya secara gratis. Yu Bao dengan murah hati menawarkan. Sebenarnya, dia bahkan tidak membayar sepeser pun untuk itu, dan dia tahu bahwa meskipun pihak lain tidak mudah dibodohi, dia murah hati, dan tidak akan keberatan beberapa sen kecil. Karena derek perunggu mungil ini terlihat baru, pasti merupakan ciptaan baru dan tidak bernilai banyak, sehingga hanya dapat digunakan sebagai hiasan. Seperti yang diharapkan, Tang Tian mengeluarkan 10 spirit nuklei dan melemparkannya ke Yu Bao. Aku menginginkan ini. Yu Bao menyeringai dari satu telinga ke telinga lainnya, karena para pembelanja yang murah hati itu merevitalisasi dia, terima kasih guru atas tipnya. Tang Tian mengutak-atik bangau perunggu kecil, dengan firasat bahwa keren mungkin berafiliasi dengan sekte Derek, kalau tidak dia tidak akan bisa merasakan tubuh Derek. Begitu Derek ada di tangannya, tidak ada reaksi lain kecuali gerakan ombak yang meningkat. Tang Tian memasukkannya ke dalam kabinet bela diri Aquarius-nya begitu saja.
Apakah ada tempat yang menjual kartu roh? Tang Tian bertanya dengan santai. Yu Bao segera bertanya, pangkat dan kelas mana yang kamu inginkan? Jika kamu ingin penawaran yang bagus, Lin Ji Card Shop tidak buruk, ia memiliki beragam penawaran murah. Namun, tokonya hanya memiliki sebagian besar kartu kelas perak. Jika tuan muda ingin mendapatkan kartu kelas tinggi emas, akan lebih baik untuk pergi ke Treasure Card Abode, yang mengkhususkan diri dalam menjual kartu roh langka, tetapi harganya akan menjadi beban besar pada warga normal seperti aku. Tentu saja, untuk tuan muda seperti kamu, itu jelas bukan masalah. Petik 2. Tempat mana yang menjual kartu roh budidaya mental peringkat 4? Tang Tian bertanya. Peringkat 4. Yu Bao bingung. Untuk dapat memasuki Tree Spirit City, seseorang harus setidaknya pada tingkat keempat kekuatan sejati. Siapa yang ingin membeli kartu peringkat 4? Selain itu, menurutnya, bagaimana mungkin orang kaya seperti itu tidak memiliki kartu roh? Namun, mengingat kembali semua hobi aneh yang dimiliki tuan muda sebelumnya, Yu Bao berpikir bahwa ini bisa menjadi hobi yang normal juga. Tuan muda ingin membeli kartu roh peringkat 4. Yu Bao berpura-pura merenungkan Tang Tian. Aku ingat ada toko di bagian timur kota bernama Saleh Card Store. Tokonya berspesialisasi dalam mengumpulkan semua jenis kartu aneh, bahkan kartu kelas emas untuk teknik bela diri yang mendasar. Petik 2. Kartu kelas emas untuk teknik bela diri mendasar. Tang Tian linglung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kartu kelas emas untuk teknik bela diri dasar. Yu Bao muncul dengan empatik, selalu ada orang yang memiliki selera berbeda di dunia ini. Dia menjilat Tang Tian tanpa mengedipkan mata, seperti di matanya, tuan muda ini mungkin memiliki hobi yang sama. Jika tidak, mengapa dia membeli kartu roh peringkat 4? Dan dia bahkan datang ke Tree Spirit City untuk membeli kartu roh peringkat 4, jika itu orang lain, Yu Bao mungkin akan memberikan lidah yang baik untuk menjadi gila. Selesai. Tiba-tiba Bing muncul dari belakang. Tang Tian dan Yu Bao berputar mendengar Bing, dan sementara Yu Bao menatap dengan bingung pada burung unta perunggu di hadapan Bing, Tang Tian dengan bersemangat berteriak dan berlari, Paman Bing, apa ini? Burung unta perunggu sedikit lebih tinggi dari Tang Tian dan sangat mirip dengan burung unta, kecuali bahwa ia dibangun dari suku cadang perunggu, dengan dua kaki yang sangat kokoh yang memberikan perasaan yang sangat berat. Ada area seperti sadel untuk dipasang, di punggung burung unta. Burung unta mekanik perunggu, sebuah gunung khas untuk kam rekrut pasukan Southern Cross. Bing dengan ringan menjawab. Tanpa ragu, Tang Tian membalik dirinya dan memasangnya. Isi batu bintang di sini. Bing mengungkapkan bagian belakang leher burung unta untuk menunjukkan takik, yang dapat dengan sempurna menjadi bintang rock. Tang Tian tidak ragu untuk memasukkannya. Voila. Burung unta mekanik perunggu membuka kelopak matanya yang murung dan bola mata perunggu di dalamnya mulai bergerak perlahan. Tinggalkan jejak martial spirit kamu di sini. Bing menunjuk ke bagian belakang kepala burung unta. Tang Tian dengan cepat mengikuti instruksinya dan seperti yang diharapkan, hubungan yang lemah terbentuk antara dia dan burung unta, dan Tang Tian tergerak. Dentang-denting. Burung unta mekanik perunggu mulai berjalan dan berlari di halaman. Meskipun terlihat sangat canggung, ketika berlari, itu cepat. Awalnya, ia gagal memahami keseimbangannya dengan benar, sehingga ketika berlari di sekitarnya sangat tidak stabil. Segera setelah Tang Tian menemukan triknya, burung unta mulai berjalan dengan lebih anggun. Kecepatan burung unta tidak dianggap cepat, hampir mirip dengan kecepatan rata-rata teknik tubuh ringan seniman bela diri tingkat kelima. Namun, keuntungannya adalah tidak mengurangi kekuatan sejati atau energi pengendara, membuatnya cocok untuk perjalanan jarak jauh. Itulah sebabnya kam rekrut pasukan Salib Selatan juga dikenal sebagai kam burung unta. Petik 2. Keakraban Bing dengan peristiwa-peristiwa bersejarah membuat Yu Bao mengakui kekalahannya dengan penuh kekaguman. Toko Yu Bao telah ada selama beberapa tahun, sehingga ia telah melihat semua jenis orang dan acara. Meskipun ada banyak tokoh yang tangguh, tidak ada yang bisa membangun burung unta mekanik lengkap dari Memo. Secara alami, Yu Bao pasti pernah mendengar tentang burung unta mekanik perunggu dari pasukan Salib Selatan, tetapi tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa akan ada seseorang yang hidup yang dapat sepenuhnya memulihkan burung unta legendaris ini. Dia bahkan lebih yakin bahwa Tang Tian memiliki latar belakang yang tangguh. Roh dengan pengetahuan mendalam seperti itu hanya bisa muncul dalam klan dengan sejarah panjang. Dan Southern Cross Army sebelumnya adalah salah satu dari 3 tentara besar dinasti Scorpio. Sejarah berjalan jauh ke belakang, dan beberapa anak muda tahu tentang mereka saat ini. Yu Bao hampir bisa membayangkan kehebohan kota 3 roh ketika burung unta mekanik perunggu muncul di jalan-jalan. Menjadi cerdas, Yu Bao segera memikirkan titik penjualan yang sempurna bersama dengan slogan iklan dalam pikiran. Burung unta mekanik perunggu yang bangkit dari sampah, karya agung dari 3 pasukan besar. Selama kamu memiliki mata yang cerdas, kamu dapat memperoleh emas asli dari kerikil. Ayo coba keberuntunganmu, toko spesialisasi Yuji yang tidak dinilai, untuk yang beruntung dan cerdas. Yuji Una Price Specialty Store, haha, nama toko ini luar biasa. Dengan burung unta untuk publisitas, dia sekarang dapat mengkhususkan diri dalam menjual sampah. Selama harga tetap rendah, pasti ada orang yang ingin mencoba keberuntungan mereka. Sekarang, dia bisa secara terbuka mencoba-coba bisnis sampah. Hehe, ide cemerlang yang dia miliki. Seolah-olah Yu Bao melihat jalur emas. Tang Tian berlari kencang, sambil dengan mudah mengendalikan burung unta dengan jejak martial spirit, memungkinkannya berlari seperti angin.
Sekelompok orang melewati toko, dan dari sudut matanya, seorang wanita kebetulan melirik bagian dalam toko dan tiba-tiba berhenti di jalurnya. Beberapa saat kemudian, dia tersentak dari linglung dan berseru, burung unta mekanik perunggu. Yang lain dihentikan oleh seruan nyaringnya dan semua orang mengintip ke interior toko. Ini benar-benar burung unta mekanik perunggu. Wow, gunung kuno tentara salib selatan. Petik 2. Keren abis. Beberapa anak muda semua bersemangat dan mata mereka bersinar. Dalam sekejap mata, mereka semua bergegas ke toko. Ekspresi Yubao sedikit berubah setelah melihat pemandangan itu. Sial, mengapa mereka ada di sini? Yubao mengenali beberapa pemuda ini. Di seluruh wilayah roh, kota Tiga Roh tidak dianggap sebagai kota besar, dan karena para pemuda ini sering berkunjung, secara alami, Yubao bisa mengenali mereka. Beberapa anak muda ini memiliki latar belakang yang sangat berpengaruh, berasal dari klan yang berbeda, dan ketika tuan-tuan muda ini berkumpul bersama, tidak ada seorang pun di kota yang berani menginjak kaki mereka. Ini benar-benar burung unta mekanik perunggu. Seorang anak lelaki berjas putih menatap burung unta dengan penuh minat, kagum, aku sebelumnya pernah membaca di buku-buku bahwa burung unta mekanik perunggu adalah salah satu gunung paling terkenal dari pasukan lintas selatan, aku tidak percaya aku benar-benar mendapat untuk melihat burung unta nyata secara langsung. Petik 2. Pada saat itu, seorang gadis dengan kemeja ungu di sebelah anak laki-laki dengan kemeja putih, berlari ke sampingnya dan mengacak-acak lengan bajunya terus-menerus, Brother Wei, aku ingin burung besar. Aku ingin burung besar. Petik 2. Ekspresi Yubao berubah, tetapi segera berubah menjadi ekspresi aneh. Anak-anak lelaki lain juga memiliki ekspresi aneh dan berusaha menahan tawa mereka. Lin Wei menoleh ke Tang Tian agak tak berdaya, saudaraku, apakah mungkin bagi kamu untuk membiarkan aku memiliki burung unta ini? Tang Tian menggelengkan kepalanya, tidak. Hei, nak, jadilah bijaksana. Luo Yi, yang berada di samping, awalnya ingin melihat Lin Wei membodohi dirinya sendiri, tetapi setelah mendengar Tang Tian, dia tidak bisa menahan diri, katakan saja, sebutkan harga kamu, kamu lebih baik tahu apa yang baik untuk kamu. Petik 2. Senyum Tang Tian menghilang, bahkan orang-orang idiot bisa menerima ketidaksopanan dalam nada suaranya. Anak-anak seperti Tuhan mirip dengan pengganggu sekolah, dan Tang Tian tidak senang mendengar pernyataan itu. Matanya menyipit, kesombongan seperti itu. Oh, sepertinya kita menabrak dinding besi. Ekspresi Luo Yi menjadi sangat beku. Tang Tian ada di ujung atas, dia tiba-tiba tersenyum dan burung unta di bawahnya beraksi, menyerbu ke arah Luo Yi. Cermat, ekspresi Lin Wei berubah. Burung unta itu lebih tinggi dari Tang Tian, sekitar 2 meter, dan sangat berat karena dicetak hanya dengan perunggu. Itu bisa menjadi penyebaran standar tentara salib selatan karena kemampuannya yang luar biasa, karena dapat mempertahankan standar rata-rata teknik tubuh ringan seniman bela diri tingkat kelima selama lari jarak jauh. Namun, kemampuan terkuatnya adalah mampu memberikan segalanya. Bing melihat Tang Tian menyerang dengan burung unta, dan dia menjadi terganggu sejenak, seperti pada suatu waktu, serangan burung unta dari barak rekrutmen tentara salib Southern terkenal. Kekuatan beberapa ton, kekuatan ledakan yang meneror saat pengisian, dan dampak yang dihasilkan, tak tertandingi. Luo Yi tiba-tiba merasakan kegelapan di depan matanya, seolah-olah sebuah gunung runtuh ke arahnya, pada saat itu, dia bahkan merasa tertekan. Roh Jenderal cepat dan memiliki refleks yang sangat baik dan menghindar, muncul kembali di samping Tang Tian. Sayangnya, itu sesuai harapan Tang Tian, dan dia mengepalkan tinjunya. Bam! Kedua belah pihak lewat, dan roh jenderal dikirim terbang di udara. Kecepatan burung unta sudah mencengangkan, ditambah dengan kecepatan serangan Jenderal Roh. Meskipun Tang Tian hanya mengeksekusi tinju runtuh menit ketiga, roh Jenderal pulih kembali jauh seolah-olah telah ditabrak oleh palu raksasa. Bing menyaksikan adegan itu dan dia sangat gembira. Langkah Tang Tian tidak tampak berkarat dan bahkan dieksekusi dengan tepat. Sikap yang tepat dari rekrut pasukan Southern Cross. Bing dikecam. Tang Tian tampaknya tidak memiliki keinginan untuk mengurangi kecepatannya, dia membungkuk dan menurunkan tubuhnya, dan mata burung unta tiba-tiba melintas, kedua cakar itu terangkat dan kepalanya rata seperti tombak panjang dalam sebuah tim serangan. Tahun-tahun pemusnahan, burung perunggu kuno, itu biaya lagi. Target, Luo Yi. Sebuah udara yang tragis langsung menyelimuti Luo Yi. Ekspresi Lin Wei berubah tabah, dan merasa hatinya berdebar, Luo Yi menjadi pucat, dia benar-benar terkejut dengan sikap oposisi dan terpaku, bahkan tidak berusaha menghindar. Pada saat ini, tangan putih bersalju muncul di belakang Luo Yi tanpa peringatan dan menariknya ke samping dengan cepat. Melihat bahwa mereka akan menyapu burung unta, Tang Tian mendengus dingin dan diam-diam menunjuk kaki kanannya seperti ular berbisa. Pihak oposisi merespons dengan cepat dan memblokir kaki Tang Tian dengan tangan yang lain. Namun, ia meremehkan kekuatan kaki Tang Tian, energi tubuh derek ditambah dengan kekuatan serangan burung unta, dengan erangan mencekik, ia dikirim terbang bersama Luo Yi. Kamu punya standar. Mata Tang Tian melintas dengan kegembiraan, dan burung unta memekik berhenti setelah menggaruk dua alur dalam di lantai dalam kilatan cahaya yang cemerlang, berhasil mengubah arah yang diinginkan. Adapun gadis yang membawa Luo Yi, mereka belum mendarat. Wow, wow, wow. Kalian tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Tang Tian belum menyelesaikan kalimatnya, tetapi burung unta sudah melompat langsung ke arah gadis itu dan Luo Yi di udara.
Lin Wei kembali sadar dan wajahnya berubah murka. Bafan. Habisi dia. Petik 2. Seorang jenderal roh yang kuat dan mengancam melayang di samping Lin Wei membuka matanya tiba-tiba, sedikit menekuk lututnya, dan melesat ke arah Tang Tian seperti bola meriam. Flash. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan Bafan. Ghost Claw dengan dingin memperbaiki pandangannya pada Bafan. Bafan kuat dan kokoh seperti balok gunung, dan memiliki ancaman yang kuat di bawah wajahnya yang tanpa ekspresi. Sebaliknya, Ghost Claw memucat dibandingkan, menjadi setipis batang korek api, dan punggungnya reot, memiliki banyak kemiripan dengan seorang pria tua yang sekarat karena kelaparan. Namun, Bafan tiba-tiba menyusut sedikit. Hah! Lin Wei terkejut, tetapi segera mengamuk. Bafan, untuk apa kamu berhenti di sana? Gadis yang sebelumnya berseru untuk burung besar itu bernama Hua Ling, dan menjadi yang termuda di kelompok itu, setelah melihat bahwa situasinya tidak terkendali, menjadi takut dan dengan tergesa-gesa memerintahkan roh jenderalnya di sampingnya, berbulu, cepat dan selamatkan saudari Yusi. Petik 2. Sang jenderal roh di sebelahnya adalah seorang jenderal roh wanita yang lengkap dari kepala sampai kaki, itu membuka matanya, menghunus pedangnya dan menukik ke arah Tang Tian seperti tubuh pedang. Pada saat ini, Bing menghasilkan tombak panjang dan mengarahkannya ke spirit jenderal wanita. Jenderal roh perempuan segera membeku. Yusi melihat Tang Tian menerjang dengan marah ke arahnya di udara, dan dengan tenang berteriak, bilah. Swoosh, sinar cahaya pedang terpancar di atas Tang Tian. Tang Tian merasakan tetesan udara dingin di kepalanya, rambut-rambut berdiri di ujungnya, dan tanpa basa-basi lagi, dia menarik kembali kepalanya. Sinar cahaya pedang menyerempet melewati kepala Tang Tian. Tang Tian buru-buru memanipulasi burung unta dan melompat keluar dari jalan jenderal roh yang memegang pedang di udara, yang memiliki aura yang mengancam. Sudah jelas bahwa roh jenderal tidak ada dorongan. Bafan. Sekarang, Lin Wei sangat marah, karena Bafan tidak berani menyerang musuh, dan di bawah pengawasan orang lain, Lin Wei merasa sangat malu dan jelas betapa marahnya dia. Pada saat ini, Yusi menggendong Luo Yi dan menjarah Lin Wei, dia menurunkan suaranya, pesan Bafan untuk kembali. Pesan dia kembali. Lin Wei tertegun, dan ekspresinya terkejut. Dia bukan lawan mereka. Yusi menunjukkan tanda-tanda ketakutan, tetapi tetap tenang. Bukan pertandingan mereka. Lin Wei tidak percaya, tidak mungkin. Bafan ada di level kelima. Petik 2. Pihak lain berada di tingkat ke-6, dan itu tampaknya tidak hanya tingkat ke-6 yang normal. Yusi merendahkan suaranya, aku khawatir kita telah mengacaukan orang yang salah kali ini. Bukan tingkat ke-6 yang normal. Lin Wei bingung, berseru, tidak mungkin. Blade memberitahuku, kata Yusi pelan. Kali ini, Lin Wei tutup mulut. Di antara spirit jenderal mereka, Blade Yusi adalah yang terkuat dan paling unggul, menjadi roh jenderal tingkat ke-6. Perhatian Ghost Claw bergeser ke Blade di dekatnya, dan Blade tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya yang tenang, dia mencengkeram pedangnya erat, seolah menghadapi bahaya besar. Ghost Claw awalnya berada di tingkat ke-7 dari kekuatan sejati, jadi, meskipun ia hanya bisa mengeksekusi teknik hingga tingkat ke-6 sebagai hasil dari spirit nuklei, teknik cakar tingkat masternya menyebabkan kemampuannya jauh lebih unggul daripada tingkat ke-6 biasa jenderal roh. Spirit jenderal sangat sensitif di antara mereka sendiri, sehingga Bafan tersentak di hadapan Ghost Claw. Jenderal roh Hua Ling, Fluffy, di bawah pengaruh Bing, tidak berani bergerak sedikitpun. Tang Tian kecewa ketika dia menatap Blade yang ada di udara, karena serangan barusan itu terlalu mengancam nyawanya. Realisasi menghantam Tang Tian, dia sebenarnya yang paling lemah di sini. Ini menyebabkan dia berada dalam suasana hati yang sangat buruk, karena dia benci merasa lemah dan tidak berdaya. Tang Tian yang sedih menunjukkan ekspresi gelap. Teman aku telah secara tidak sengaja menyinggung kamu tuan muda, tolong, maafkan kecerobohannya kali ini karena usianya yang masih muda. Yusi menenangkan diri dan berbicara dengan nada serius. Robin, funny story, is smack this part into Google Translate, and the first part literally got translated to, my friends offended you, but if you call look at her yang agepats, ilol. Kalian sebelumnya sangat sombong, mengapa sekarang ini menjadi kecerobohan yang tidak dewasa? Tang Tian mencibir, tidak menggigit umpan. Lin Wei, yang berkepala kuat, berkata, Tuan muda, maafkan dan lupakan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita semudah itu diganggu? Petik 2. Tang Tian tertawa terbahak-bahak, sepertinya setiap orang yang telah aku pukul akan menyebutkan ucapan serupa. Lin Wei sangat marah, kamu. Petik 2. Yusi memegangi Lin Wei dan berbalik menghadap Tang Tian, karena banyak ketidaknyamanan telah terjadi, kita harus mengakhirinya sekali dan untuk semua. Apapun yang Tuan muda pikirkan, kami akan patuhi. Petik 2. Wanita ini agak jujur, dan wajah Tang Tian melembut. Namun, karena dia tidak memiliki pengalaman sebelumnya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan juga, jadi dia merendahkan suaranya dan bertanya kepada Bing, Paman Bing, bagaimana biasanya kamu menyelesaikan masalah seperti ini di masa lalu? Entah menjadi budak kita, atau menebus diri mereka sendiri, jawab Bing. Menjadi budak. Tang Tian menggelengkan kepalanya, orang-orang ini terbiasa dengan kehidupan yang kaya dan glamor, meminta mereka untuk menjadi budak hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Menebus diri mereka tampaknya merupakan ide yang bagus, maka Tang Tian mengangkat kepalanya dan mengumumkan, karena kamu telah mengakui kekalahan, tebuslah dirimu sendiri.
Kamu semua memiliki status yang memiliki reputasi baik, siapapun yang memberikan jumlah yang menyedihkan, hehe, jangan salahkan aku karena telah merusak prestise kamu. Petik 2. Yusi mengangguk, oke. Dia mengambil tas kecil dan indah dan melemparkannya ke Tang Tian, 10 roh tingkat 5 nuklei, aku percaya jumlah ini lebih dari wajar. Jantung Tang Tian berdenyut liar, spirit nuklei tingkat 10, untuk berpikir bahwa wanita ini sebenarnya sangat kaya. Luo Yi dan Lin Wei melemparkan kantong uang mereka juga, dalam sekejap mata, Tang Tian menerima spirit nuklei tingkat 35, Yu Bao, yang berada di sudut, hanya bisa memandang dengan iri, karena harga spirit nukleus tingkat kelima jauh lebih tinggi daripada spirit nukleus tingkat keempat, dengan total spirit nukleus tingkat 35, itu adalah tampan jumlah untuk dilihat. Mata Hualing merah dan hampir menangis, aku tidak membawa spirit nukleiku. 3 lainnya terkejut, karena mereka tidak memiliki spirit nuklei tambahan pada mereka. Kalau begitu tebus dirimu dengan hal-hal lain. Tang Tian melirik pedang di sisinya, di sana, pedang itu tampaknya baik-baik saja, aku akan memilikinya. Wajah Hualing berkerut kesakitan, tetapi dia mengertakkan giginya, mengeluarkan pedangnya yang berharga dan melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah Tang Tian. Bing tiba-tiba muncul di hadapan Tang Tian, menangkap pedang yang berharga, dan dengan dingin bertanya, aku tidak suka tawanan yang tidak mematuhi sopan santun yang tepat, tidakkah kamu tahu sopan santun yang tepat untuk melepas dan menawarkan pedang? Dia berbalik dan berjalan ke sisi burung unta, dan menggantung pedang yang berharga di samping sadel. Hualing menjerit nyaring, dan yang lainnya bingung. Namun, ekspresi wajah Yusi berubah sedikit. Lin Wei dan yang lainnya tenang, mereka sudah berada di kota Tiga Roh untuk beberapa waktu, tetapi tidak pernah mereka mengalami kemunduran yang menjengkelkan. Luo Yi tiba-tiba mengangkat kepalanya, orang itu hanya di tingkat ketiga, bagaimana dia bisa memiliki roh jenderal tingkat 6? Pertanyaan ini menarik perhatian yang lain. Itu benar, Tang Tian jelas hanya di tingkat ketiga, bagaimana dia bisa memiliki roh jenderal tingkat 6? Bagi klan besar dengan akumulasi jangka panjang, memperoleh spirit general jauh lebih mudah daripada berlatih teknik, sehingga mereka jauh lebih berpengalaman daripada orang normal dalam studi spirit general. Mereka telah lama menemukan bahwa untuk setiap seniman bela diri, mereka hanya bisa memiliki roh jenderal yang paling banyak satu tingkat lebih tinggi daripada diri mereka sendiri. Jika ketidakcocokan tingkat antara jenderal roh dan seniman bela diri setara dengan lebih dari 2 tingkat, sangat mudah untuk situasi berbahaya terjadi. Yusi merenung sejenak, mungkin karena jenderal roh yang lain di sampingnya, dan sangat aneh bahwa jenderal roh sebenarnya tidak memiliki wajah. Aku tidak bisa menebak tingkat kekuatan sejati, dan aku khawatir itu memiliki asal yang tidak biasa. Petik 2. Hualing mengerutkan bibirnya, dengan mata merahnya, dia benar-benar memarahiku karena tidak tahu sopan santun yang tepat. Dia sangat menjijikkan. Petik 2. Yusi menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, ini juga salah satu alasan mengapa aku mencurigai asal-usulnya. Menghapus dan menawarkan pedang, aku telah membaca ini di buku-buku sebelumnya, ini adalah sopan santun kuno di mana tawanan menyerah dan menawarkan senjata mereka. Saat ini, tidak ada yang melakukan ini lagi, namun ia masih mengamati kesopanan kuno ini. Petik 2. Ekspresi yang lain menjadi gelap, seperti klan besar seperti mereka, kesopanan menandakan status mereka. Mereka selalu menghormati sejarah panjang kesopanan kuno, dan semua klan dan keluarga akan berusaha untuk menarik tali dengan bangsawan sejarah panjang, karena kesopanan itulah yang memungkinkan mereka untuk terlihat bermartabat dan mendalam, dan itulah bagaimana mereka dapat mengejek pemula keluarga. Jika Tang Tian mendengar semua ini, dia pasti akan menganggapnya sebagai omong kosong. Tapi untuk Lin Wei dan teman-temannya, mereka menjadi serius dan serius, karena mereka tahu betul seberapa tegas klan besar dalam mengejar kesopanan kuno. Menghapus dan mempersembahkan pedang, aku belum pernah mendengar tentang kesopanan seperti itu. Lin Wei menggelengkan kepalanya, dari mana dinasti itu berasal? Dinasti 3 tentara besar, jawab Yusi. Yang lain terengah-engah, dan Luo Yi tergagap, aku tidak berpikir ada klan besar yang ada dengan sejarah panjang seperti itu. Tentu saja tidak, Lin Wei tegas, tapi itu mungkin klan cabang, di mana leluhur ditelusuri kembali ke era itu. Yusi tiba-tiba bertanya, apakah ada yang memperhatikan di mana dia menggantung pedang pada akhirnya? Sepertinya digantung di tubuh burung unta, kenang Lin Wei. Yup, digantung di samping pelana. Aku tidak tahu apakah ini kebetulan, tetapi aku telah melihat pada beberapa lukisan kuno tentara salib selatan bahwa mereka menggantung piala mereka di tempat yang sama persis. Yusi melanjutkan, selanjutnya, melepas dan menawarkan pedang adalah upacara penyerahan saat itu. Semua orang tampak terperangah. Yusi sangat memperhatikan detail, dan klan keluarganya memiliki latar belakang yang paling menonjol dari mereka berempat. Dengan demikian, dia jauh lebih berpengetahuan daripada mereka. Selain itu, ini adalah detail yang tidak mencolok, dan karena itu tidak mencolok, itu tampak bahkan lebih kredibel. Anak muda itu. Apa sebenarnya latar belakangnya? Mereka semua kecewa, karena klan mereka tidak peduli tentang mereka, tidak peduli bagaimana mereka bertingkah. Namun, jika mereka menyinggung klan terkenal, klan mereka harus menderita juga, Hualing mulai menangis dan menangis. Yusi mencoba menghibur yang lain, jangan khawatir, jika dia benar-benar kita pikir dia, karena dia telah setuju untuk membiarkan kita menebus diri kita sendiri, itu berarti bahwa perselisihan masa lalu kita telah diselesaikan. Semua orang masih muram seperti sebelumnya.
Tang Tian sudah lama melupakan semua ketidaknyamanan sebelumnya. Dia naik burung unta dan berlari melalui jalan-jalan, menarik banyak perhatian dari orang yang lalu lalang. Burung unta mungkin tidak terlihat cantik, tetapi tubuhnya yang besar, ditambah dengan kelincahan dan kecepatannya, membuat semua orang kagum. Wow, 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 Paman Bing, jadi kalian awalnya sehebat ini, bisa naik burung ini setiap hari. Tang Tian memeluk leher burung unta dan berteriak dengan penuh semangat. Dia belum pernah melakukan perjalanan secepat ini, seolah-olah dia terbang. Hanya rekrutan yang menunggangi burung itu. Bing, yang melayang di belakang Tang Tian, dengan santai menjawab. Lalu apa yang kamu gunakan untuk naik? Tang Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Petik 2. Aku juga mengendarai seekor burung. Bing tampak kosong, tetapi dengan cepat menambahkan, sebagai seorang instruktur, aku harus memberi contoh yang baik. Itu pasti bukan karena aku lemah. Petik 2. Saat itu, pasti menggembirakan untuk bisa menaiki burung unta dan menagihnya setiap hari. Tang Tian merasa bahwa pasti sangat menyenangkan untuk dapat melakukan perjalanan begitu cepat setiap hari. Itu sebenarnya sangat membosankan. Bing dengan jujur terungkap, kamu akan merasa mual setelah naik terlalu lama. Oh benarkah? Tapi itu hal yang menyenangkan untuk dilakukan, mengapa kamu merasa mual? Tang Tian tidak bisa membayangkan mengapa. Taktik burung unta mencakup 6 jurusan dan 13 anak di bawah umur, dan kamu hanya dapat lulus jika kamu mencapai 70% dari nilai, jelas Bing. Wow, sepertinya sangat menyenangkan hanya dengan mendengarkan. Mata Tang Tian melebar. Sangat menyenangkan. Bing mencibir, konten termudah adalah memotong 12 pasak yang ditempatkan secara acak, dalam waktu 2 detik. Tang Tian terkejut, tidak mungkin. Untuk melewati 12 pasak yang ditempatkan secara acak hanya dalam 2 detik jelas tidak mungkin. Meskipun burung unta memiliki kekuatan ledakan yang luar biasa, yang tertinggi dapat dicapai adalah standar tingkat ke-6, tetapi karena bentuknya yang besar dan berat, ia memiliki inersia yang tinggi, sehingga tidak mungkin untuk menyelesaikan aksi rumit seperti itu dalam waktu singkat. Mustahil. Suara kaku Bing terdengar seperti biasa, ini sangat sederhana. Sederhana. Tang Tian kosong sesaat, sebelum berseru, Paman Bing, aku tidak tahu kalian sangat tangguh saat itu. Mengapa tidak mengajari aku taktik burung unta saat itu? Petik 2. Taktik ini sudah usang. Suara Bing memiliki nada kesedihan, hal-hal yang ditakdirkan untuk gagal tidak memiliki nilai. Mengapa? Tang Tian menggelengkan kepalanya, ini menurut aku luar biasa. Hal-hal sederhana yang dibicarakan oleh Paman Bing, aku tidak berpikir banyak orang bisa mencapainya. Petik 2. Waktu adalah hakim yang paling adil. Suara Bing kembali normal, pemusnahan, berarti bahwa zamannya telah lewat. Tang Tian ingin berdebat, tetapi papan nama di ujung jalan yang dia lihat dari sudut matanya langsung menarik perhatiannya, toko kartu Sai Lei. Itu ada di sana. Burung unta kecil, pergi. Petik 2. Burung unta berangkat menggunakan satu kaki, menekuk tubuhnya, dan dengan putaran ringan, dibebankan ke toko kartu Sai Lei dengan berisik. Di mata Bing yang mengambang di belakang Tang Tian, seolah-olah dia melihat rekrutan dari saat itu. Setelah sampai di pintu masuk toko, Tang Tian menerapkan rem darurat dan burung unta berhenti dengan mantap. Tang Tian melompat turun dari punggung burung unta. Burung unta mekanik perunggu. Kecantikan berambut merah bergegas keluar saat melihat burung unta dan matanya langsung menyala. Dia mengitari burung unta, menyentuh di sana-sini, dengan sesekali terengah-engah. Apakah kamu Sai Lei? Tang Tian menatap kecantikan berambut merah di depannya. Rambut merah berapi-api itu seperti nyala api, rok kulit hitam pendek dan ketat menonjolkan lekuk tubuhnya yang sempurna, stoking hitam, stiletto setinggi paku panjang, payudara yang menggerahkan, bibir merah seksi yang menawan, sepasang mata yang biru seperti laut di bawah bulu mata yang panjang, dengan 3 tahi lalat berbentuk air mata kecil di bawah mata kiri. Adik laki-laki, bagaimana kalau memberikan burung unta ini kepada tetua Sister? Si cantik berambut merah mengangkat kepalanya dan menyunggingkan senyum menawan, dengan mata menyemburkan hati dan payudaranya melotot. Tang Tian menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Senyum cantik berambut merah itu membeku, mengeluh dengan pelan, apakah dia terlalu muda? Kenapa taktik ini tidak berhasil lagi? Petik 2. Tang Tian tidak peduli, dia bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, apakah kamu Sai Lei? Si cantik berambut merah berdiri, menyapu rambut merahnya yang berapi-api, dan dengan genit menjawab, aku Sai Lei. Adik laki-laki, jika kamu ingin merayu aku akan setuju selama kamu memberikan burung unta ini kepada aku. Petik 2. Dia mengedipkan mata di Tang Tian, dan gelombang kuat menggoda melumpuhkan orang yang lewat di dekatnya, di mana orang bahkan berjalan ke saluran pembuangan. Dia membungkukkan tubuhnya, memamerkan belahan dadanya secara provokatif, suaranya memikat dan seksi, pada saat itu, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan dariku. Tang Tian menggelengkan kepalanya dengan tegas, aku hanya suka Qian Hui. Ekspresi Sai Lei menegang, dia menegakkan tubuh dan penampilannya yang menggoda semua hilang tanpa jejak. Dia dengan kesal berkata, bicaralah, bisnis apa yang kamu miliki dengan aku? Aku di sini untuk membeli kartu roh, Tang Tian mengungkapkan alasan kunjungannya. Masuk, kata Sai Lei dengan dingin dan memasuki toko. Tang Tian mengikuti dengan rasa ingin tahu. Setelah masuk, dia terpesona oleh dinding yang penuh dengan kartu roh. Yu Bao benar, toko kartu Sai Lei memiliki kartu peringkat rendah,
Kartu Tang Tian tertinggi hanya kartu peringkat 5, tetapi ada banyak kartu langka dan aneh. Siapa yang merekomendasikan kamu ke sini? Sai Lei menyalakan sebatang rokok dan mengisap, setengah menutup matanya yang cantik dan dengan kelesuan. Jangan bilang kamu menemukannya sendiri, tokoku bukan toko yang terkenal. Yu Bao, jawab Tang Tian. Sai Lei terpana, jawabannya tidak seperti yang dia harapkan. Tiba-tiba, dia bereaksi, apakah burung unta ini ditemukan dari tokonya juga? Tebakan yang akurat. Tang Tian menjawab, kami membeli tumpukan sampah dan mengambilnya sendiri. Kamu sendiri yang mengambilnya. Sai Lei menegakkan tubuh dan meletakkan rokoknya. Iya, Paman Bing mengambilnya. Tang Tian menunjuk ke Bing yang mengambang. Sai Lei telah lama memperhatikan dua jenderal roh di belakang Tang Tian, terutama Bing. Wajah Bing mirip dengan papan tulis, dan itu terlalu menarik perhatian. Mendengar burung unta itu disatukan oleh Bing, matanya tampak aneh. Dia mengembuskan napas, dan berkata dengan agak penuh arti, kecakapan seperti dalam mekanika kuno semacam itu, dia pasti orang yang tangguh. Betul. Tang Tian mengangguk setuju, Paman Bing sangat tangguh. Baik, titik. Petunjuk apa yang dapat kamu harapkan untuk keluar dari anak ini? Kenaifan seperti itu. Sai Lei meletakkan sikunya di atas meja dan memegang dagunya, di bawah pencahayaan toko yang remang-remang, dia tampak seperti patung yang menawan. Baiklah, kembali ke kartu apa yang ingin kamu beli, anak muda? Petik 2.